Tirai beludru merah tua menutupi panggung. Para penari menggerakkan tangan mereka dengan sangat kuat sehingga seluruh baris menjadi kabur dalam gerakan, dengan sosok individu yang tidak mungkin dibedakan. Meskipun tepuk tangannya keras, bahkan dengan teriakan, "Bravo," yang terselip di sana-sini, tidak ada tepuk tangan penutup. Tepuk tangan tiba-tiba mereda dan penonton mulai mengumpulkan tas dan jaket mereka dan menuju ke lorong. Dia membuka kaki dan berdiri. Dia menjaga lengannya tetap terlipat selama 5 menit atau lebih tepuk tangan, diam-diam menatap wajah para penari yang bersemangat saat mereka dengan rakus meminumnya. Upaya mereka telah menginspirasi rasa belas kasih dan rasa hormat dalam dirinya, tetapi koreografernya, menurutnya, tidak pantas mendapatkan tepuk tangannya. Dia keluar dari auditorium dan menyeberangi lobi, mempelajari poster pertunjukan yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Dia berada di sebuah toko buku di pusat kota ketika dia kebetulan melihat salah satu poster, pemandangannya membuat tubuhnya bergidik. Khawatir dia mungkin melewatkan pertunjukan terakhir, dia buru-buru menelepon teater dan membuat reservasi. Pada poster, pria dan wanita duduk memamerkan punggung telanjang mereka, yang tertutup dari tengkuk hingga ke pantat dengan bunga, batang yang melilit, dan kelopak yang tumpang tindih, dilukis dengan warna merah dan biru. Melihat mereka, dia merasa takut, bersemangat, dan entah bagaimana tertekan. Dia tidak percaya bahwa gambar yang telah menghantuinya selama hampir setahun sekarang juga telah diimpikan oleh orang lain, koreografer, seseorang, apalagi, yang belum pernah dia dengar. Apakah gambar itu benar-benar akan terungkap di depannya, seperti yang dia impikan? Duduk di kursinya menunggu lampu padam dan pertunjukan dimulai, dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa meneguk air. Tetapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Menelusuri kerumunan penonton teater yang telah menyerbu lobi, dan yang semuanya tampak begitu cemerlang dan ekstrovert, dia menuju ke pintu keluar terdekat dengan stasiun bawah tanah. Tidak ada apa-apa untuknya dalam musik elektronik yang bergemuruh, kostum yang mencolok, ketelanjangan yang mencolok, atau gerakan seksual yang berlebihan. Hal yang dia cari adalah sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, lebih pribadi. Dia harus menunggu kereta beberapa saat, karena itu adalah hari Minggu sore, dan ketika dia naik, dia berdiri di dekat pintu gerbong, memegang program dengan foto dari poster dicetak di sampulnya. Istrinya dan putranya yang berusia 5 tahun sedang menunggu di rumah. Istrinya, dia tahu, akan menyukai mereka untuk menghabiskan akhir pekan bersama sebagai keluarga, tetapi semua yang sama dia menyisihkan setengah hari untuk melihat pertunjukan. Apakah dia akan mendapatkan sesuatu darinya? Dia tahu bahwa, kemungkinan besar, dia hanya akan berakhir kecewa lagi, bahwa pada akhirnya, itu adalah satu-satunya hasil yang mungkin. Dan sekarang itulah yang telah terjadi. Bagaimana mungkin seorang orang asing dapat diharapkan untuk menguraikan logika internal dari sesuatu yang dia sendiri telah impikan, untuk menemukan cara membuatnya hidup? Kepahitan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya sama persis dengan perasaan yang dia alami sejak lama, saat menonton karya video oleh seniman Jepang Yayoi Kusama. Karya tersebut dipenuhi dengan adegan-adegan praktik seksual yang sembrono, menampilkan sekitar 10 pria dan wanita, masing-masing diolesi dengan cat berwarna, keserakahan mereka terhadap tubuh satu sama lain dimainkan melawan latar belakang musik psikedelik. Mereka tidak pernah berhenti bergerak sepanjang waktu, menggeliat dan berjuang seperti ikan yang keluar dari air. Bukan berarti dahaganya sendiri tidak sekuat itu, tentu saja, hanya saja dia tidak ingin mengekspresikannya seperti itu. Apa saja kecuali itu. Setelah beberapa saat, kereta melewati kompleks apartemen tempat tinggalnya. Dia tidak pernah berniat turun di sana. Dia memasukkan program ke dalam tas ranselnya, memasukkan kedua tinjunya ke dalam saku sweaternya, dan mengamati bagian dalam gerbong saat itu tercermin di jendela. Dia harus memaksa dirinya untuk menerima bahwa pria parubaya, yang memiliki topi baseball yang menyembunyikan garis rambutnya yang surut dan sweater berkerudung yang setidaknya berusaha melakukan hal yang sama untuk perutnya, adalah dirinya sendiri. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Seperti keberuntungan, pintu studio terkunci, yang berarti dia memiliki tempat itu untuk dirinya sendiri. Sore hari Minggu hampir satu-satunya waktu ketika dia bisa menggunakan ruang tanpa gangguan. Itu adalah studio kecil di lantai 2 di bawah tingkat dasar kantor pusat Grup K,
disediakan sebagai bagian dari kampanye sponsor perusahaan mereka. Keempat seniman video yang berbagi ruang harus bergantian menggunakan satu-satunya komputer. Dia bersyukur dapat menggunakan peralatan overhead secara gratis, tetapi kepekaannya terhadap kehadiran orang lain, yang berarti bahwa dia hanya dapat benar-benar terbenam dalam pekerjaannya ketika dia sendirian, adalah hambatan utama. Pintu terbuka dengan bunyi klik kecil. Dia meraba-raba di sepanjang dinding sampai dia menemukan sakelar lampu. Pastikan untuk mengunci pintu di belakangnya terlebih dahulu. Dia melepas topi dan sweaternya, meletakkan tasnya di lantai, lalu mulai berjalan mondar-mandir di koridor studio yang sempit untuk beberapa saat, tangannya di mulutnya, sebelum akhirnya terkulai di depan komputer dan menaruh kepalanya di tangannya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan program, buku sketsanya, dan master tape. Pada rekaman itu, yang diberi label dengan nama, alamat, dan nomor teleponnya, adalah aslinya dari setiap karya video yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir atau lebih. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia menyimpan karya baru di rekaman. Bukan berarti 2 tahun dianggap terminal sejauh periode tidur, tetapi itu masih cukup lama untuk membuatnya cemas. Dia membuka buku sketsa. Gambar-gambar tersebut memenuhi puluhan halaman dan, meskipun didasarkan pada ide yang pada dasarnya sama, sangat berbeda dari poster pertunjukan dalam hal suasana dan nuansa artistik. Tubuh telanjang pria dan wanita dihiasi dengan indah, ditutupi seluruhnya dengan bunga yang dicat, dan ada sesuatu yang sederhana dan langsung tentang cara mereka berhubungan seks. Tanpa bokong yang kencang, paha bagian dalam yang tegang, dan tubuh bagian atas yang kurus yang memberi mereka fisik penari, tidak akan ada lagi sugesti tentang mereka seperti halnya dengan bunga musim semi. Tubuh mereka, dia belum menggambar wajah, memiliki ketenangan dan kekokohan yang menyeimbangkan sifat yang menggairahkan dari situasi tersebut. Gambar itu datang kepadanya dalam kilatan inspirasi. Itu terjadi musim dingin lalu, ketika dia mulai percaya bahwa dia mungkin entah bagaimana bisa membawa periode tidur 2 tahunnya berakhir, ketika dia merasakan energi mulai merayap dari perutnya, sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimana dia bisa tahu energi ini akan menyatu menjadi gambar yang begitu mustahil? Untuk satu hal, sampai saat itu karyanya selalu cenderung menuju realisme. Dan bagi seseorang yang sebelumnya bekerja pada grafik 3D tentang orang-orang yang lelah oleh vicissitudes masyarakat kapitalis akhir, untuk diputar sebagai dokumenter faktual, carnality, sensualitas murni dari gambar ini, adalah sesuatu yang mengerikan. Dan gambar itu mungkin tidak akan pernah datang kepadanya, jika bukan karena percakapan yang kebetulan. Jika istrinya tidak memintanya untuk memandikan putra mereka pada sore hari Minggu. Jika dia tidak menonton istrinya membantu putra mereka menarik celana dalamnya setelah mengeringkannya dan tergerak untuk berseru, tanda Mongolia itu masih sangat besar. Kapan mereka menghilang? Jika dia tidak menjawab tanpa berpikir, "Yah, saya tidak ingat persis kapan milik saya pergi." Dan Yong Hye masih memilikinya ketika dia berusia 20 tahun. Jika dia kemudian menindaklanjuti, 20, yang terkejut dengan hanya seukuran ibu jari, biru. Dan jika dia memilikinya selama itu, siapa tahu, mungkin dia masih memilikinya sekarang. Tepat pada saat itu dia dikejutkan oleh gambar bunga biru di bokong seorang wanita, kelopaknya terbuka keluar. Dalam pikirannya, fakta bahwa saudara iparnya masih memiliki tanda Mongolia di bokongnya menjadi terikat secara tidak dapat dijelaskan dengan gambar pria dan wanita yang berhubungan seks. Tubuh telanjang mereka ditutupi sepenuhnya dengan bunga yang dicat. Kausalitas yang menghubungkan dua hal ini begitu jelas, sehingga entah bagaimana di luar pemahaman, dan dengan demikian terukir dalam pikirannya. Meskipun wajahnya hilang, wanita dalam sketsanya jelas-jelas adalah saudara iparnya. Tidak, itu pasti dia. Dia membayangkan seperti apa tubuh telanjangnya dan mulai menggambar, menyelesaikannya dengan titik seperti kelopak biru kecil di tengah bokongnya, dan dia mendapatkan ereksi. Itu hampir pertama kalinya sejak pernikahannya, dan pasti pertama kalinya sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada usia pertengahan 30-nya, bahwa dia merasakan keinginan seksual yang begitu intens, keinginan yang, terlebih lagi, difokuskan pada objek yang jelas. Dan siapa pria tanpa wajah dengan lengannya di sekitar lehernya, terlihat seperti dia mencoba mencekiknya, yang sedang mendorong dirinya ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa itu dirinya sendiri, bahwa, pada kenyataannya, itu tidak mungkin selain dia. Sampai pada kesimpulan ini, dia menyeringai. Dia menghabiskan waktu lama mencari solusi, cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman gambar ini,
tetapi tidak ada yang bisa menggantikannya. Gambar lain yang sama intens dan menarik seperti ini tidak ada. Tidak ada pekerjaan lain yang ingin dia lakukan. Setiap pameran, film, pertunjukan, terasa membosankan dan datar, hanya karena bukan ini. Dia menghabiskan berjam-jam seolah-olah hilang dalam lamunan, merenungkan bagaimana membuat gambar itu menjadi kenyataan. Dia akan menyewa studio dari temannya yang seorang pelukis dan memasang lampu, mendapatkan cat tubuh dan selembar kain putih untuk menutupi lantai. Dia membiarkan pikirannya berjalan seperti ini meskipun hal yang paling penting, membujuk saudara iparnya, masih harus dilakukan. Dia merasa tersiksa untuk waktu yang lama apakah dia bisa menggantinya dengan wanita lain, ketika kecurigaan muncul padanya, agak terlambat, bahwa film yang dia rencanakan bisa terlalu mudah dikategorikan sebagai pornografi. Tidak peduli saudara iparnya, tidak ada wanita yang akan setuju dengan hal seperti itu. Dalam hal ini, haruskah dia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menyewa aktris profesional? Bahkan jika, setelah membuat 100 konsesi, dia akhirnya berhasil memfilmkan benda itu, apakah dia benar-benar bisa memamerkannya? Dia sering mengantisipasi bahwa karyanya, yang berkaitan dengan masalah sosial, mungkin menempatkannya dalam garis api dengan beberapa orang, tetapi belum pernah sebelumnya dia membayangkan dirinya dijuluki sebagai beberapa penjual titilasi murah. Dia selalu sepenuhnya tidak terbatas dalam membuat karyanya, dan jadi tidak pernah benar-benar terpikir olehnya bahwa kebebasan ini mungkin menjadi kemewahan. Jika bukan karena gambar itu, dia tidak akan pernah harus melalui semua kecemasan ini, ketidaknyamanan dan kegelisahan ini, keraguan yang menyiksa dan pemeriksaan diri. Dia tidak perlu menderita ketakutan kehilangan semua yang telah dia capai. Bukan berarti itu benar-benar berarti begitu banyak, bahkan keluarganya, dalam satu gerakan, dan karena pilihan yang dia buat sendiri. Dia menjadi terpecah melawan dirinya sendiri. Apakah dia manusia normal? Lebih dari itu, manusia yang bermoral? Manusia yang kuat, mampu mengendalikan impulsnya sendiri? Pada akhirnya, dia menemukan dirinya tidak dapat mengklaim dengan pasti bahwa dia tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun dia sangat yakin sebelumnya. Dia mendengar suara kunci berbunyi di gembok, dengan cepat menutup buku sketsa dan berbalik menghadap pintu. Siapapun itu, dia tidak ingin gambarnya menarik perhatiannya. Ini adalah sesuatu yang baru dan sedikit aneh baginya. Dia biasanya tidak pernah menahan diri untuk menunjukkan sketsa atau konsepnya kepada orang lain. Hei, itu J, rambut panjangnya diikat ekor kuda. Saya pikir tidak ada orang di sini. Dia bersandar, menjaga gerakannya dengan sengaja lambat, dan tertawa. Mau secangkir kopi? Tanya J, mengeluarkan beberapa koin dari sakunya. Dia menggelengkan kepalanya. Saat J pergi untuk mengambil kopi dari mesin penjual otomatis, dia melihat-lihat studio, sekarang bukan lagi ruang privasinya. Dia memakai topi baseballnya kembali, merasa tidak nyaman dengan pikiran tentang kepalanya yang botak sedang dipamerkan. Seperti batuk yang menggelitik tenggorokan, dia bisa merasakan teriakan yang lama ditekan mengancam untuk meledak dari dalam dirinya. Dia menyapu barang-barangnya ke dalam tasnya dan melarikan diri dari studio, bergegas menuju lift. Dalam pantulannya di pintu lift, yang berkilau seperti cermin, terlihat seperti air mata mengalir dari matanya yang memerah. Seberapapun dia menyisir ingatannya, dia tidak bisa mengingat hal seperti ini pernah terjadi padanya sebelumnya. Tepat pada saat itu, dia tidak menginginkan apapun selain meludahi mata merah bergaris itu. Dia ingin memukuli pipinya sampai darah terlihat di bawah janggut hitamnya, dan menghancurkan bibir jeleknya, yang bengkak karena keinginan, dengan telapak kakinya. Lambat, kata istrinya, berusaha agar tidak terdengar terlalu kesal. Anak laki-laki mereka berbalik ke truk forklift plastik yang sedang dimainkannya. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang melihat ayahnya atau tidak. Sejak istrinya kembali bekerja penuh waktu di toko kosmetiknya, dia terus-menerus kelelahan. Tetapi dia adalah tipe orang yang terus menekan, rajin, dan gigih. Hampir satu-satunya hal yang dia minta dari dia adalah untuk menjaga hari Minggu bebas. Saya ingin beristirahat sedikit, dan anak kita juga perlu menghabiskan waktu bersama ayahnya, bukan? Dia tahu bahwa inilah satu-satunya waktu dalam seminggu dia akan mengizinkan dirinya sedikit istirahat. Dia bahkan bersyukur bahwa suaminya membiarkan dia mengambil begitu banyak tanggung jawab, menjalankan bisnis sekaligus rumah tangga, tanpa sepatah kata keluhan pun. Tetapi akhir-akhir ini, setiap kali dia melihat istrinya, dia melihat wajah adik perempuannya yang tumpang tindih dengan wajahnya, dan kehidupan rumah tangga mereka tidak mungkin jauh dari pikirannya.
Apakah kamu sudah makan malam? Ya, saya mengambil sesuatu di perjalanan. Anda harus makan dengan benar. Mengapa Anda selalu hanya mengambil sesuatu saat bepergian? Nada suaranya pasrah, seolah-olah dia sudah lama menyerah pada suaminya. Dia memeriksa wajah istrinya yang tampak kelelahan seperti seseorang melihat orang asing. Matanya dalam dan jernih, dibingkai oleh kelopak mata ganda alami, dan wajahnya oval ramping, dengan garis rahang yang halus dan feminin. Keberhasilan toko kosmetik, yang telah berkembang selama bertahun-tahun dari ruang 2,5 Pyong yang entah bagaimana dia berhasil mendirikan ketika dia masih gadis muda, pasti sebagian besar berkat kesan ramah yang diberikan oleh fitur-fitur yang menyenangkan dan terbuka ini. Namun, sejak awal ada sesuatu tentang dia yang membuatnya merasa tidak puas. Wajahnya, sosoknya, dan sifatnya yang penuh perhatian semuanya bergabung untuk membentuk gambar yang persis seperti wanita yang telah lama dia coba temukan, dan karena itu, tidak dapat menentukan apa yang dia rasakan kurang, dia telah memutuskan untuk menikahinya. Bahkan, hanya ketika dia diperkenalkan dengan saudara perempuannya, dia menyadari apa yang hilang dari istri barunya. Segala sesuatu tentang saudara perempuannya menyenangkan dia, matanya yang berlipat tunggal, cara dia berbicara, begitu belak-belakan sampai-sampai hampir kasar, dan tanpa intonasi sedikit pun hidungnya yang istri, pakaiannya yang suram, tulang pipinya yang menonjol secara androgini. Dia mungkin disebut jelek dibandingkan dengan istrinya, tetapi baginya dia memancarkan energi, seperti pohon yang tumbuh di hutan belantara, telanjang dan menyendiri. Semua sama, dia tidak merasakan hal yang berbeda terhadapnya seperti sebelumnya mereka bertemu. Sekarang dia tipe saya, meskipun mereka bersaudara, dan mereka cukup mirip dalam banyak hal, ada beberapa perbedaan halus di antara mereka, pikiran ini melintas sekilas di benaknya, dan lenyap. Haruskah saya membuatkan Anda sesuatu untuk dimakan atau tidak? Pertanyaan istrinya hampir menjadi permintaan. Saya sudah memberitahu Anda, saya sudah makan. Kelelahan dari semua emosi yang bergelora di dalam dirinya, dia membuka pintu kamar mandi. Begitu dia menyalakan lampu, suara istrinya langsung menembus telinganya. Di atas segalanya, saya khawatir tentang Yong Hye, saya tidak mendengar kabar dari Anda sepanjang hari, dan Jiwoo menderita flu jadi saya harus tinggal bersamanya sepanjang waktu. Desahannya diikuti oleh teriakan yang ditujukan kepada putra mereka. Apa yang kamu lakukan? Saya menyuruh Anda untuk datang dan minum obat Anda. Mengetahui bahwa bocah itu akan berlama-lama, istrinya perlahan menuangkan obat bubuk ke sendok dan mencampurnya dengan sirup berwarna stroberi. Dia keluar dari kamar mandi dan menutup pintu di belakangnya. Bagaimana dengan saudara perempuanmu? Tanyanya pada istrinya. Apa yang terjadi sekarang? Dia akhirnya disajikan dengan surat gugatan perceraian, tentu saja. Bukannya saya tidak mengerti posisi Tuan Chong, tetapi semua sama, dia bisa menunjukkan sedikit lebih banyak simpati. Untuk hanya membuang pernikahan seperti itu. Dia tergagap. Haruskah saya menelepon dan melihatnya? Istri-istrinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Maukah kamu? Kami belum melihatnya dalam waktu yang lama, dan jika Anda pergi dan melihatnya, meskipun agak canggung, tetapi Anda tahu, itu tidak seperti dia tidak mengerti kesulitannya. Dia tahu begitulah cara kerjanya. Dia mengamati istrinya, sebuah gambar kasih sayang yang bertanggung jawab saat dia dengan hati-hati mendekati putra mereka dengan obat. Dia wanita yang baik, pikirnya. Jenis wanita yang kebaikannya menindas. Saya akan meneleponnya besok. Apakah Anda membutuhkan nomornya? Tidak, saya punya. Merasa seolah-olah dadanya mungkin akan meledak, dia kembali ke dalam kamar mandi dan menutup pintu. Dia menyalakan shower dan mendengarkan air yang berdebar-debar ke dalam bak mandi saat dia melepas pakaiannya. Dia sadar bahwa dia belum berhubungan seks dengan istrinya selama hampir 2 bulan. Tetapi dia juga tahu bahwa kekakuan penismu tiba-tiba tidak ada hubungannya dengannya. Dia membayangkan apartemen studio sewaan saudara iparnya, yang dia bagikan dengan istrinya ketika mereka masih muda, membayangkan dia bergelung di sana di tempat tidur, lalu beralih mengingat bagaimana rasanya membawa dia di punggungnya, tubuhnya menempel ke dia dan menodai pakaiannya dengan darahnya, perasaan dada dan bokongnya, membayangkan dirinya menarik celananya cukup untuk mengungkapkan merek biru tanda Mongolia. Dia berdiri di sana dan masturbasi. Sebuah erangan lolos dari bibirnya, tidak cukup tertawa dan tidak cukup terisak. Kejutan air yang terlalu dingin. Sudah awal musim panas 2 tahun lalu ketika saudara iparnya membuka pergelangan tangannya di rumah mereka.
Mereka baru saja pindah ke sana, menginginkan ruang lantai ekstra, dan keluarga istrinya datang untuk makan siang. Dia telah mendengar tentang saudara iparnya yang tampaknya menjadi vegetarian, sesuatu yang sama sekali tidak cocok dengan keluarga pencinta daging ini, terutama ayahnya. Dia sangat kurus, bukan seolah-olah dia tidak bisa mengerti mereka memberikannya teguran yang ketat. Tetapi ayahnya, pahlawan perang Vietnam, benar-benar memukul putrinya yang pemberontak di wajah dan secara fisik memaksa gumpalan daging ke dalam mulutnya, itu adalah hal yang berbeda. Seberapapun dia memikirkan kembali hal itu, dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar-benar terjadi, itu lebih seperti adegan dari beberapa drama aneh. Yang lebih jelas dan menakutkan daripada yang lain adalah ingatan tentang teriakan yang keluar dari saudara iparnya ketika gumpalan daging mendekati bibirnya. Setelah meludahkannya, dia mengambil pisau buah dan menatap tajam setiap anggota keluarganya secara bergantian, matanya yang ketakutan bergulir seperti mata binatang yang terpojok. Begitu darahnya menyembur keluar dari pergelangan tangannya, dia merobek selembar dari salah satu selimut mereka, mengikatnya di sekitar pergelangan tangannya dan mengangkatnya, tubuhnya begitu ringan sehingga dia hampir bisa menjadi hantu. Saat dia berlari ke tempat parkir mobil, dia terkejut dengan kecepatan dan ketegasan tindakannya sendiri, sesuatu yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Saat dia menyaksikan bentuknya yang tidak sadar menerima perawatan medis darurat, dia mendengar suara seperti sesuatu yang patah di dalam tubuhnya sendiri. Perasaan yang dia miliki pada saat itu adalah sesuatu yang, bahkan sekarang, dia merasa tidak dapat menjelaskannya dengan tingkat akurasi apapun. Seseorang telah menyerang tubuhnya sendiri tepat di depan matanya, mencoba memotongnya seperti itu adalah sepotong daging, darahnya telah membasahi kemeja putihnya, bercampur dengan keringat dan secara bertahap mengering menjadi noda coklat tua. Dia ingat berharap dia akan selamat, tetapi pada saat yang sama meragukan apa arti kelangsungan hidup itu. Saat dia mencoba mengambil nyawanya sendiri telah menjadi titik balik. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantunya. Setiap orang tuanya yang telah memaksakan makan daging kepadanya, suami dan saudara kandungnya yang telah berdiri dan membiarkannya terjadi, adalah orang asing yang jauh, jika bukan musuh yang sebenarnya. Jika dia bangun lagi, situasi itu tidak akan berubah. Hanya karena upaya bunuh diri ini dilakukan secara spontan tidak berarti dia tidak akan mencobanya lagi. Dan jika dia melakukannya, tidak diragukan lagi dia akan lebih berhati-hati dalam melakukannya, dan itu berarti mungkin tidak ada orang untuk menghentikannya seperti yang terjadi kali ini. Tiba-tiba dia menyadari kesimpulan yang telah dicapai oleh pikirannya, bahwa akan lebih baik jika dia tidak bangun, bahwa jika dia melakukannya, situasinya benar-benar akan ambigu, mengerikan, bahwa mungkin dia harus melemparkannya keluar dari jendela saat matanya masih tertutup. Setelah dia keluar dari bahaya, dia menggunakan uang yang diberikan suaminya untuk pergi ke toko dan membeli kemeja baru untuk berganti. Alih-alih membuang kemeja kotornya yang berbau darah, dia menggulungnya menjadi bola dan membawanya bersamanya dalam taksi pulang. Selama perjalanan, karya videonya yang terbaru muncul dalam benaknya, dan dia terkejut menemukan dirinya mengingat kembali sebagai sesuatu yang telah menyebabkannya kesakitan yang tak tertahankan. Karya ini didasarkan pada gambar-gambar yang terkait dengan hal-hal yang dia benci dan dianggap sebagai kebohongan, disunting bersama menjadi montase impresionistik dengan musik dan subtitle grafis, iklan, klip dari berita dan drama televisi, wajah politisi, jembatan dan departemen store yang hancur, gelandangan, dan air mata anak-anak yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tiba-tiba merasa sakit. Meskipun gambar-gambar itu jelas-jelas menyebabkan dia kesakitan, meskipun dia membencinya, momen-momen individu yang terkandung dalam karya tersebut, yang telah membuatnya begadang sepanjang malam untuk bergumul dengannya, berjuang untuk menghadapi sifat sebenarnya dari emosi yang ditimbulkannya. Di dalam dirinya, kini terasa seperti bentuk kekerasan. Pada saat itu pikirannya melewati batas, dan dia ingin membuka pintu taksi yang melaju dan jatuh ke aspal. Dia tidak lagi dapat menahan pikiran tentang gambar-gambar itu, tentang kenyataan yang mereka gambarkan. Kembali ke masa lalu, ketika dia mampu berurusan dengan mereka, itu pasti karena kebenciannya terhadap mereka entah bagaimana belum berkembang, atau karena dia belum cukup terancam oleh mereka. Tetapi pada saat itu, terkurung di dalam taksi pada sore musim panas yang panas dengan bau darah saudara iparnya menyerang lubang hidungnya, gambar-gambar dan kenyataan itu tiba-tiba mengancam, membuat empedu naik di tenggorokannya dan napasnya tertahan di paru-parunya. Dia menyadari bahwa mungkin butuh waktu lama sebelum dia mampu membuat karya lain. Dia kelelahan,
dan hidup membuatnya muak. Dia tidak dapat mengatasi semua hal ini tercemar. 10 atau lebih tahun karya terakhir diam-diam berpaling darinya. Itu bukan miliknya lagi. Itu milik seseorang yang dia kenal, atau pikir dia kenal, sekali waktu. Saudara iparnya terdiam di ujung telepon. Dia tahu dia ada di sana, meskipun dia bisa mendengar suara mendesah yang samar, seperti bernapas, diiringi dengan semacam gemerincing yang dia tebak berasal dari garis telepon. Halo, dia merasa sulit untuk mengeluarkan kata-kata itu. Saudara ipar, ini saya. Ibu Jiwo sedang. Dia membenci dirinya sendiri, semua kemunafikan dan tipu muslihatnya, tetapi melawan hal ini dan terus berbicara. Yah, dia khawatir, kamu tahu. Tetap tidak ada jawaban. Dia menghela napas ke dalam telepon. Dia akan berdiri di sana tanpa alas kaki. Dia tahu, seperti biasa. Ketika waktunya di rumah sakit jiwa, di mana dia menghabiskan beberapa bulan, berakhir, dia datang untuk tinggal bersama mereka sementara istrinya dan anggota keluarga lainnya semuanya pergi untuk mencoba membujuk suaminya untuk membawanya kembali. Bulan yang dia habiskan bersama mereka, sebelum pindah ke apartemen studio sewaan, tidak menyebabkan mereka sedikit pun ketegangan. Sebagian karena dia belum mendengar tentang tanda Mongolia, dan dengan demikian menganggapnya tidak lebih dari objek belas kasihan, meskipun agak sulit dipahami. Dia tidak pernah menjadi pembicara yang hebat, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di beranda mereka, berjemur di bawah sinar matahari akhir musim gugur. Dia akan menyibukkan dirinya dengan mengambil daun kering yang telah jatuh dari pot bunga dan menghancurkannya menjadi bubuk halus, atau dengan mengulurkan telapak tangannya untuk membuat bayangan di lantai. Ketika istrinya sibuk dengan sesuatu, dia akan membantu Jiwoo, membawanya ke kamar mandi dan membantunya mencuci, kakinya yang telanjang mencium ubin yang dingin. Sulit untuk percaya bahwa seorang wanita seperti itu pernah mencoba bunuh diri, atau bahwa dia pernah duduk tanpa atasan di depan sekelompok orang asing, dengan sempurna tersusun, yang tampaknya merupakan gejala dari semacam demensia pasca upaya bunuh diri. Bahwa dia telah berlari ke rumah sakit dengan darah mengalir di punggungnya, dan bahwa pengalaman itu memiliki efek yang begitu mendalam padanya, tampak seperti sesuatu yang terjadi dengan wanita yang berbeda, atau mungkin pada waktu yang berbeda. Satu-satunya hal yang sangat tidak biasa tentangnya adalah dia tidak makan daging. Ini telah menjadi sumber gesekan dengan keluarganya sejak awal, dan karena perilakunya setelah perubahan awal ini menjadi semakin aneh, berpuncak pada dia berkeliaran tanpa atasan, suaminya telah memutuskan bahwa vegetarianismenya adalah bukti bahwa dia tidak akan pernah normal lagi. Dia selalu sangat patuh, secara lahiriah, setidaknya. Dan bagi seorang wanita yang tidak semuanya ada di sana untuk memulai dengan minum obat setiap hari, ya, dia pasti akan menjadi lebih buruk, dan hanya itu yang ada. Yang membuatnya bingung adalah cara saudara iparnya tampaknya menganggapnya wajar untuk membuang istrinya seolah-olah dia adalah jam tangan yang rusak atau peralatan rumah tangga. Sekarang jangan membuat saya menjadi penjahat. Siapapun bisa melihat bahwa saya adalah korban yang sebenarnya di sini. Tidak dapat menyangkal bahwa ada setidaknya sebagian kebenaran dalam hal ini. Dia, tidak seperti istrinya, mempertahankan posisi netral tentang masalah ini. Dia, di sisi lain, memohon Tuan Chong untuk menahan diri dari proses perceraian formal dan menunggu untuk melihat bagaimana hasilnya, tetapi dia tetap tidak terpengaruh. Dia berusaha mendorong wajah Tuan Chong keluar dari pikirannya, dahi yang sempit itu, rahang runcing, dan penampilan keras kepala yang selalu dia anggap tidak menyenangkan. Dia mencoba mengucapkan nama Yong Hye lagi. Jawab aku, saudara ipar. Apapun yang kamu katakan, jawab saja. Tepat ketika dia berpikir tidak ada pilihan lain selain menutup telepon, dia berbicara. Airnya mendidih, suaranya tidak memiliki bobot, seperti bulu. Itu tidak suram atau lalai, seperti yang mungkin diharapkan dari seseorang yang sakit. Tetapi itu juga tidak cerah atau ceria. Itu adalah nada tenang dari seseorang yang tidak termasuk dimanapun, seseorang yang telah memasuki daerah perbatasan antara keadaan keberadaan. Saya harus pergi dan mematikannya. Saudara ipar, saya. Dia berbicara dengan tergesa-gesa, panik bahwa dia mungkin meletakkan telepon dan memotongnya. Apakah boleh jika saya datang sekarang? Anda tidak akan pergi kemanapun hari ini? Setelah jeda singkat, dia mendengar bunyi klik dan nada yang menandakan bahwa panggilan telah diakhiri. Dia meletakkan telepon, tangannya licin dengan keringat.
Jelas hanya setelah mendengar tentang tanda memolianya dari istrinya, dia mulai melihat saudara iparnya dalam cahaya baru. Sebelum itu, dia tidak pernah memiliki motif tersembunyi apapun dalam berurusan dengannya. Ketika dia mengingat bagaimana penampilan dan tindakannya selama waktu dia tinggal bersama mereka, keinginan seksual yang membanjiri dirinya adalah produk dari penataan ulang mentalnya tentang pengalaman-pengalaman masa lalu ini, bukan sesuatu yang dia rasakan pada saat itu. Dia merasakan kulitnya memanas setiap kali dia mengingat ekspresi lalainya saat dia duduk di beranda melempar bayangan dengan tangannya, kilatan pergelangan kaki putih yang diungkapkan oleh celana tracksuitnya yang longgar saat dia membantu putranya mencuci, garis acuh tak acuh tubuhnya saat dia duduk telentang di depan televisi, kaki telanjangnya, rambutnya yang kusut. Dan dicap di atas semua ingatan ini adalah tanda momolia biru, tanda yang muncul di bokong atau punggung anak-anak, biasanya menghilang jauh sebelum dewasa. Sekarang, fakta bahwa dia tidak makan daging, hanya sayuran dan biji-bijian sereal, tampaknya sesuai dengan gambar tanda kelopak biru itu, sehingga satu hal tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan fakta bahwa darah yang telah menyembur keluar dari arterinya telah membasahi kemeja putihnya, mengering menjadi burgundi matte gelap dari sup kacang merah, terasa seperti pertanda nasib akhirnya yang mengejutkan dan tidak dapat diuraikan. Kamarnya berada di gang yang cukup tenang dekat dengan Universitas Wanita. Dia berdiri di depan gedung bertingkat, dibebani dengan 2 tas besar buah yang istrinya bersikeras dia bawa bersamanya, tangerin, pir, dan apel dari Pulau Jeju, dan bahkan beberapa stroberi yang tidak musiman. Otot-otot yang kusut di tangan dan lengannya sakit, tetapi dia tetap berdiri di sana dengan ragu-ragu, menyadari saat dia melakukannya bahwa pemikiran untuk naik ke apartemennya, bertemu dengannya secara langsung, membuatnya takut. Akhirnya dia meletakkan buahnya, membuka ponselnya dan memutar nomornya. Ketika dia masih belum menjawab setelah dering ke-10, dia mengambil buahnya lagi dan mulai menaiki tangga. Ketika dia mencapai lantai 3, dia pergi ke apartemen sudut dan menekan tombol bel, yang memiliki gambar semi-kuefel. Sama seperti yang dia pikirkan, tidak ada jawaban. Dia mencoba memutar gagangnya. Yang mengejutkan, pintu terbuka. Dia menyesuaikan topi baseballnya, baru kemudian menyadari bahwa rambutnya basah dengan keringat, merapikan dirinya sedikit, menghirup napas dalam-dalam, dan mendorong pintu. Tanda pisah. Studio apartemen menghadap selatan itu dibanjiri oleh sinar matahari awal Oktober sejauh ke area dapur, dan terasa tetap. Beberapa pakaian istrinya, yang telah dia berikan kepada saudara perempuannya, berserakan di lantai, dan ada gumpalan debu kecil yang bergulir-gulir, tetapi entah bagaimana tempat itu tidak terlihat berantakan. Mungkin itu karena hampir tidak adanya perabotan. Setelah meletakkan buah di sebelah pintu, dia melepaskan sepatunya dan masuk. Tidak ada tanda-tandanya dimanapun. Mungkin dia sudah keluar. Mungkin dia sengaja keluar karena dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang. Tidak ada televisi, dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang cara 2 stop kontak, di sebelah lubang untuk antena, tergeletak terbuka di tengah dinding. Di ujung ruang tamu cum kamar tidur, di mana istrinya telah memasang telepon tunggal, ada kasur, di atasnya selimut diacak-acak menjadi gundukan gua, seolah-olah seseorang baru saja keluar dari bawahnya. Udara terasa basi, dan dia hampir membuka pintu ke beranda ketika dia mendengar suara dan berputar. Napasnya tertahan di tenggorokannya. Dia keluar dari kamar mandi. Kejutan sebenarnya, bagaimanapun, adalah bahwa dia telanjang. Dia berdiri di sana dengan kosong untuk beberapa saat, seolah-olah dia juga agak terkejut, dan tanpa sedikit pun jejak kelembapan yang terlihat di tubuh telanjangnya. Tetapi kemudian dia mulai mengambil pakaian yang berserakan satu persatu dan memakainya. Dia melakukan ini dengan cukup tenang, tidak sedikit pun bingung atau malu, seolah-olah berpakaian hanyalah sesuatu yang diminta oleh situasi tersebut, daripada sesuatu yang dia sendiri anggap perlu. Sementara dia berdiri di sana berpakaian, dengan tenang dan metodis dan tanpa membelakangi dia tentu saja sadar bahwa dia harus mengalihkan pandangannya atau bergegas keluar. Namun dia tetap berdiri di sana, seolah-olah tertancap di tempatnya. Dia tidak kurus seperti saat dia awalnya menjadi vegetarian. Dia secara bertahap menambah berat badan setelah dirawat di rumah sakit, dan dia makan dengan baik ketika dia tinggal bersamanya dan istrinya, berkat payudaranya yang sekarang membulat menjadi lembut. Pinggangnya menyempit tajam, rambut tubuhnya agak jarang, dan efek keseluruhannya, selain garis pahanya, yang menurutnya bisa saja sedikit lebih bulat, adalah kesan kekurangan yang menggoda. Alih-alih menimbulkan nafsu,
Itu adalah tubuh yang membuat seseorang ingin mengistirahatkan pandangannya dengan tenang di atasnya. Setelah dia selesai memilah-milah pakaian dan memakainya, dia datang kepadanya, dan dia menyadari bahwa dia tidak berhasil melihat tanda Mongolianya. Maafkan aku, dengan terlambat dia tergagap permintaan maafnya. Dengan pintu terbuka, saya pikir Anda baru saja keluar untuk sesuatu yang lain. Tidak apa-apa, sekarang, juga, dia berbicara seolah-olah menjawab seperti ini adalah hal yang diharapkan, yang diperlukan. Hanya saja saya suka menjadi seperti ini ketika saya sendirian. Jadi, dia mencoba mengumpulkan pikirannya telah menjadi kosong. Dia mengatakan bahwa dia selalu berjalan-jalan dengan pakaiannya di rumah. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu ketika dihadapkan dengan tubuh telanjangnya, tetapi begitu dia memahami apa yang dia katakan, dia menjadi bingung dan merasakan penisnya menjadi tegang. Dia melepas topi baseballnya dan berjongkok dengan canggung, berusaha menyembunyikan ereksinya. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Anda untuk dimakan. Dia berjalan ke area dapur dan dia melihat fakta bahwa celana tracksuit abu-abu muda menggosok kulit telanjangnya, mengetahui dari apa yang baru saja dia lihat bahwa dia tidak memakai apapun di bawahnya. Bokongnya tidak besar atau sangat berisi. Tidak ada yang menjelaskan mengapa mulutnya tiba-tiba begitu kering. Saya tidak terlalu lapar, katanya, mengulur waktu dengan harapan dia bisa menekan hasratnya. Bagaimana kalau kita makan saja buah-buahan ini? Jika kamu suka, dia pergi ke pintu depan, mengambil pir dan apel dan membawanya ke wastafel. Mendengarkan suara air yang mengalir dan suara berdenting piring, dia mencoba berkonsentrasi pada stop kontak listrik yang jelek dan tombol telepon yang bersudut, tetapi ingatan tentang daerah pubisnya hanya semakin kuat dalam pikirannya. Kepalanya berdenyut dengan gambar bokongnya yang dipenuhi kelopak berwarna, menggantikan gambar pria dan wanita yang berhubungan seks, yang dengannya dia menutupi halaman demi halaman buku sketsanya. Ketika dia datang dan duduk di sebelahnya, membawa piring-piring buah yang dikupas dan diiris, dia harus menundukkan kepalanya agar dia tidak melihat tatapan di matanya. Saya tidak tahu apakah apelnya akan enak. Dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia memecah keheningan. Kamu tahu, kamu tidak perlu datang dan mengunjungi saya. Oh, Dokter mengatakan saya tidak boleh melakukan jenis pekerjaan apapun di mana saya akan ditinggal sendirian dengan pikiran saya sendiri. Lanjutnya dengan suara rendah. Jadi saya berpikir untuk mencoba di tempat seperti departemen store. Saya bahkan melakukan wawancara minggu lalu. Benarkah? Ini mengejutkan. Apakah kamu akan bisa bertahan dengan istri yang selalu seperti itu? Keluar dari zona obat psikiatri setiap hari, sepenuhnya bergantung padamu untuk mencari nafkahnya? Ini adalah sesuatu yang dikatakan Tuan Chong kepadanya selama salah satu panggilan telepon mereka, menggumam seolah-olah dia mabuk. Sekarang ternyata prediksi itu meleset, dia tidak sejauh itu. Membalikkan tubuh bagian atasnya ke arahnya, meskipun dengan matanya masih terpaku pada tanah, dia akhirnya sampai pada intinya. Bagaimana dengan bekerja di toko saudara perempuanmu? Saat dia terus berbicara, dia merasakan hasratnya mereda sedikit. Ibu Jiwoo membayar upah yang layak, kamu tahu betapa baiknya dia, dan dia lebih suka melihatnya pergi ke kamu daripada ke orang asing. Dia adalah saudara perempuanmu, yang berarti kamu bisa saling percaya, dan dia ingin kalian berdua menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Selain itu, pekerjaannya tidak akan sesulit di departemen store. Perlahan dia berbalik menghadapnya, dan dia melihat bahwa ekspresinya sama tenang seperti seorang biksu Buddha. Ketentraman yang begitu luar biasa benar-benar membuatnya takut, membuatnya berpikir bahwa mungkin ini adalah kesan permukaan yang ditinggalkan setelah sejumlah besar kejahatan yang tak terkatakan telah dicerna, atau menetap di dalam dirinya sebagai semacam sedimen. Dia mencela dirinya sendiri karena telah menggunakannya sebagai semacam pornografi mental, ketika dia hanya memiliki keinginan yang polos untuk telanjang. Semua sama, dia tidak dapat menyangkal bahwa gambarnya yang telanjang kini terukir tak terhapuskan di otaknya, terbakar ke dalam dirinya seperti merek. Makanlah beberapa pil. Dia menyodorkan piring ke arahnya. Kamu juga makan. Menggunakan jari-jarinya alih-alih garpu, dia mengambil sepotong pir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengalihkan pandangannya, takut oleh dorongan tiba-tiba yang dia miliki untuk memeluknya dalam bentuk yang masih diam, begitu diam sehingga dia tampak hilang dalam pikiran, untuk menghisap jari telunjuknya, lengket dengan jus pir yang manis, dan menjilat sisa jus dari bibir dan lidahnya, dan untuk menarik celana tracksuitnya ke bawah tepat di sana. Tanda pisah.
Hanya butuh 1 menit, katanya, memasukkan kakinya ke dalam sepatunya. Kamu akan ikut denganku? Kemana? Kita bisa berjalan-jalan, mengobrol sebentar. Saya akan mencoba memikirkan sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Tidak perlu. Intinya, saya punya permintaan. Dia tampak tidak yakin, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Jika dia ingin lolos dari situasi yang menyiksa ini, dorongan yang tak dapat dijelaskan yang secara bertahap mengambil alih dirinya, dia perlu keluar dari ruangan ini. Terlalu berbahaya baginya untuk tinggal di sana lebih lama. Kita bisa bicara di sini. Tidak, saya ingin berjalan-jalan sebentar. Lagi pula, bukankah itu mencekikmu untuk berdiam diri di dalam sepanjang hari? Akhirnya, seolah-olah pasrah karena telah kalah dalam argumen ini, dia mengenakan sandal dan mengikutinya keluar. Mereka berjalan menyusuri gang tanpa berbicara satu sama lain, dan terus berjalan di sepanjang jalan utama. Ketika dia melihat tanda untuk kafe berantai, dia bertanya padanya, apakah kamu suka es serut? Dia memberikan setengah senyuman, terlihat seperti seorang gadis pada kencan yang tidak ingin terlihat terlalu mudah terkesan. Mereka berdua mengambil tempat duduk di dekat jendela. Dia menatapnya dalam diam saat dia mencampur kacang merah ke dalam slush es serut dan menjilatnya dari ujung sendok kayunya. Seolah-olah ada kawat yang menghubungkan lidahnya dengan tubuhnya, setiap kali ujung merah muda kecil itu melesat keluar, dia menemukan dirinya tersentak seolah-olah dari sengatan listrik. Dan dia berpikir dalam hati bahwa mungkin hanya ada satu jalan keluar. Bahwa mungkin satu-satunya jalan keluar dari neraka keinginan ini adalah dengan membuat gambar-gambar itu menjadi kenyataan. Jadi, permintaannya, dia menatapnya dengan tajam, setetes kacang merah di ujung lidahnya. Dalam matanya yang berlipat tunggal, garis sederhana yang membuatnya terlihat hampir Mongolia, pupilnya, yang tidak besar atau kecil, bersinar dengan cahaya redup. Saya ingin Anda menjadi model untuk saya. Dia tidak tertawa atau menjadi bingung. Dia tetap menatapnya dengan tenang, seolah-olah berniat untuk mengebor ke dalam. Kamu pernah ke beberapa pameran saya, kan? Iya, ini akan menjadi karya video, mirip dengan yang lainnya. Dan itu tidak akan lama. Anda hanya perlu melepaskan pakaian Anda. Sekarang setelah dia akhirnya keluar dan mengatakannya, dia merasa tiba-tiba berani, dan yakin bahwa tangannya, yang sudah berhenti berkeringat, juga akan menjadi lebih mantap. Dahinya juga terasa lebih dingin. Kamu akan melepaskan pakaianmu, dan aku akan melukis tubuhmu. Matanya, yang tenang seperti sebelumnya, masih menatapnya. Kamu akan melukis di tubuhku? Benar. Anda akan tetap menggunakan cat sampai syuting selesai. Lukisan, di tubuhku, saya akan melukis bunga. Matanya tampak berkedip. Mungkin dia telah membuat kesalahan. Tidak akan sulit. 1 jam, mungkin 2, itu saja yang saya butuhkan. Kapanpun yang nyaman untuk Anda. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dia menundukkan kepalanya dengan udara pasrah dan memeriksa es krimnya. Ditutupi dengan kacang tanah yang hancur dan almond yang dikupas, itu perlahan-lahan meleleh, cairannya menggenang di sekitar sisinya. Di mana? Pikirannya ada pada es krim yang meleleh, yang mulai berubah menjadi buih, ketika pertanyaan ini akhirnya muncul. Dia melihat ke atas untuk menemukannya menyendok sisa es serutnya ke dalam mulutnya, kemerahannya berlumuran di bibirnya yang tidak berdarah. Saya berencana menyewa studio teman saya. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, tidak mungkin baginya untuk menebak apa yang terjadi di benaknya. Ah, saudara perempuanmu, dia berharap dia tidak perlu membawa ini, tetapi tampaknya tidak ada cara untuk menghindarinya, kata-katanya yang tergagap tampaknya mengkhianatinya, menunjukkan situasi tersebut untuk apa adanya dalam sekejap kejelasan yang menyakitkan. Lihat, ini rahasia. Dia tidak memberikan tanda persetujuan, tetapi juga tidak menolak. Dia menahan napas dan dengan rakus memindai fitur wajahnya yang impulsif, putus asa untuk memahami jawaban yang dimaksudkan oleh keheningan ini. Studio M terasa hangat, berkat jendela lebar yang memungkinkan sinar matahari masuk. Ruangnya sekitar 100 pyong, lebih seperti ukuran galeri seni daripada studio. Lukisan M digantung di tempat-tempat yang dipilih dengan cermat, dan semua bahan lukisannya diatur dalam gaya yang sangat teratur, sehingga dia merasa tergoda untuk mencobanya meskipun dia sudah mengumpulkan cat dan kuas yang cukup untuk dirinya sendiri. Saya cukup terkejut ketika Anda menelepon saya, kata M, ketika dia menyerahkan kunci padanya setelah membuatkan secangkir teh.
M telah berhasil mendapatkan posisi penuh waktu di Universitas Seoul pada usia 32, yang pertama dari kelas kelulusannya yang melakukannya, dan sekarang wajahnya, pakaiannya, dan sikapnya semuanya bergabung untuk memberikannya martabat seorang profesor. Jika Anda ingin meminjam studio lagi, silakan tanyakan saja. Saya menghabiskan sebagian besar pagi dan sore di sekolah, jadi biasanya gratis saat itu. Dia menurunkan beberapa lukisan M, yang sedikit tumpang tindih dengan tepi jendela, berpikir saat dia melakukannya bahwa mereka jauh lebih konvensional daripada apapun yang akan dia beri namanya. Dia menyebarkan selembar putih di atas persegi panjang besar lantai kayu di mana cahaya jatuh paling kuat, dan berbaring di atasnya untuk beberapa saat, memeriksa apa yang akan dia lihat dan apakah posisinya akan terasa cukup nyaman. Balok kayu yang membentang di langit-langit tinggi, langit di luar jendela, lembaran, lapisan kelembutan di antara punggungnya dan lantai yang keras, yang agak dingin tetapi tidak terlalu menyakitkan. Dia berbalik ke depan, di mana hal-hal yang berbeda menarik perhatiannya, lukisan M, tambalan sinar matahari yang dipahat menjadi bayangan lantai kayu, jelaga yang menempel pada kompor bata yang tidak digunakan. Dia menyebarkan bahan lukisannya, memeriksa baterai dalam camcorder PD100-nya, mengatur pencahayaan studio untuk sesi syuting yang panjang, membuka buku sketsanya, menutupnya lagi, memasukkannya kembali ke dalam tasnya, melepaskan sweaternya, menggulung lengannya, dan menunggu. Ketika sudah hampir pukul 3, yang merupakan waktu yang telah mereka atur untuk bertemu, dia mengenakan kembali sweaternya dan mengenakan sepatunya. Dia berjalan cepat ke stasiun bawah tanah, menghirup udara bersih pinggiran kota. Ponselnya berdering, dan dia terus berjalan sambil menjawab telepon. "Ini aku, istrinya. Sepertinya saya akan terlambat menyelesaikan hari ini." Dan pengasuhnya mengalami ban bocor. "Anda harus menjemput Jiwoo dari penitipan anak pukul 7. "Saya tidak bisa," jawabnya singkat. "Saya bisa melakukan 9 paling cepat." Dia mendengar istrinya menghela napas. "Baiklah, saya akan meminta wanita di 709 untuk merawatnya sampai jam 9. Mereka menutup telepon tanpa obrolan kecil yang tidak perlu. Itulah jenis hubungan yang mereka miliki akhir-akhir ini, hubungan mitra bisnis yang berhati-hati untuk menghilangkan kelebihan apapun dari transaksi mereka, dan satu-satunya bisnis bersama mereka adalah anak mereka. Malam itu beberapa hari lalu setelah dia pergi menemui saudara iparnya, dia meraih dalam kegelapan dan menarik istrinya ke arahnya, tanpa memberi waktu untuk memikirkan apa yang dia lakukan. Terkejut dan bingung dengan pertunjukan keinginan yang jelas ini, istrinya masih tidak punya alasan untuk mempertanyakan bahwa inilah adanya. Jika dia melihat, dia akan melihat sesuatu yang lebih dekat dengan rasa takut di mata suaminya. "Tapi gelap, apa yang ada di dalam dirimu?" Dia menutup mulutnya dengan tangannya, sehingga dia tidak perlu mendengar suara hidung itu. Dia mendorong dirinya menuju bayangan istrinya, menemukannya di sana di hidung dan bibir istrinya, lekuk lehernya yang seperti anak kecil, semuanya digariskan secara samar dalam kegelapan. Dengan puting susunya berdiri tegak dan keras di mulutnya, dia meraih ke bawah dan menarik celana dalamnya. Setiap kali dia ingin mendapatkan gambar kelopak biru kecil itu terbuka dan tertutup, dia menutup matanya dan mencoba menghalangi wajah istrinya. Ketika semuanya selesai, dia menangis. Dia tidak bisa mengatakan apa arti air mata ini, rasa sakit, kesenangan, gairah, jijik, atau kesepian yang tak dapat diuraikan yang tidak akan lebih bisa dia jelaskan daripada dia akan mengerti. "Dia tidak tahu, saya takut," dia bergumam, menjauh darinya. "Tidak, bukan itu, Anda menakuti saya." Pada saat itu dia sudah tergelincir ke dalam tidur seperti kematian, jadi dia tidak yakin apakah kata-kata itu benar-benar melewati bibir istrinya. Dia mungkin berbaring di sana sambil menangis selama berjam-jam dalam kegelapan. Dia tidak tahu. Tetapi keesokan paginya dia tidak bertindak berbeda dari biasanya. Di telepon barusan, tidak ada jejak dalam suaranya tentang apa yang telah terjadi di antara mereka, tidak ada rasa permusuhan khusus terhadapnya. Hanya saja cara dia berbicara, kesabaran yang hampir tidak manusiawi, desahan khasnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia berjalan sedikit lebih cepat, mencoba menghilangkan perasaan itu. Anehnya, saudara iparnya sudah menunggu di pintu keluar stasiun, terkulai di tangga seolah-olah dia sudah lama berada di sana. Mengenakan sweater coklat yang cukup tebal di atas jeans lusuh, dia tampak seperti baru saja keluar dari musim lain. Dia menatap wajahnya, yang mengkilap dengan keringat, dan menjalankan matanya di sepanjang kontur tubuhnya. Dia berdiri di sana untuk beberapa saat tanpa memanggilnya,
ingin menahannya di sana dalam pembekuan bingkai. Orang yang lewat melirik dengan gelisah ke arah pria ini yang tampak dirasuki. "Lepaskan pakaianmu," katanya dengan suara rendah. Dia berdiri menatap kosong ke arah pohon poplar putih di luar jendela. Sinar matahari sore menyinari selimut putih dengan hampa. Dia tidak berbalik, mengira dia tidak mendengarnya. Dia hendak mengulangi dirinya sendiri ketika dia mengangkat lengannya dan menarik sweaternya ke atas kepalanya. T-shirt putih yang dikenakannya di bawahnya terlepas, memperlihatkan punggung telanjangnya. Dia tidak mengenakan bra. Dia melepaskan jeans lamanya dan memperlihatkan dua bokong putihnya. Dia menahan napas dan memeriksanya. Di atasnya ada sepasang lekuk berlekuk yang biasa disebut senyum malaikat. Tanda lahirnya seukuran ibu jari, tertera di bokong kiri atas. Bagaimana mungkin hal seperti itu masih ada setelah bertahun-tahun? Itu tidak masuk akal. Biru muda pucatnya menyerupai memar-samar, tetapi itu jelas merupakan tanda Mongolia. Itu mengingatkan pada sesuatu yang kuno, sesuatu yang praevolusi, atau mungkin tanda fotosintesis, dan dia menyadari dengan terkejut bahwa tidak ada yang seksual tentang itu lebih bersifat vegetatif daripada seksual. Baru setelah beberapa waktu dia mengalihkan pandangannya dari tanda Mongolia dan mempertimbangkan tubuh telanjangnya secara keseluruhan. Sikapnya mengesankan mengingat dia bukan model profesional, dan mengingat jenis hubungan yang dia miliki dengan mantan suaminya. Tiba-tiba dia ingat pernah diberitahu bagaimana dia ditemukan telanjang dada di depan air mancur rumah sakit, pada hari dia mengiris pergelangan tangannya, bahwa itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke bangsal tertutup, bahwa pengeluarannya ditunda karena bahkan di rumah sakit dia terus berusaha melepaskan pakaiannya dan memamerkan dirinya kepada sinar matahari. "Haruskah saya duduk?" tanyanya. "Tidak, berbaringlah di perutmu," katanya, suaranya begitu rendah sehingga hampir tidak dapat dimengerti. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, mengerutkan kening saat dia berjuang untuk mengidentifikasi sumber kebingungan yang bergulung di dalam dirinya, yang ditimbulkan oleh pemandangan tubuhnya yang telentang. "Tetap seperti itu, beri saya waktu sebentar untuk mengatur." Dia memperbaiki camcorder ke tripod dan menyesuaikan ketinggiannya. Setelah dia menyusunnya sehingga tubuhnya yang telentang memenuhi bingkai dengan tepat, dia mengeluarkan cat, palet, dan kuasnya. Dia telah memutuskan untuk merekam dirinya melukisnya. Pertama dia menyapu rambut yang jatuh di bahunya, dan kemudian, mulai dari tengkuk lehernya, dia mulai melukis. Tunas setengah terbuka, merah dan oranye, mekar dengan indah di bahu dan punggungnya, dan tangkai ramping melilit ke sampingnya. Ketika dia mencapai benjolan bokong kanannya, dia melukis bunga oranye yang sedang mekar penuh, dengan putih kuning tebal yang menonjol dari tengahnya. Dia meninggalkan bokong kiri, yang memiliki tanda Mongolia, tidak dihiasi. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan kuas besar untuk menutupi area di sekitar tanda kebiruan dengan cucian hijau muda, lebih pucat daripada tanda itu sendiri, sehingga yang terakhir menonjol seperti bayangan pucat dari bunga. Setiap kali kuas menyapu kulitnya, dia merasakan dagingnya bergetar lembut seolah-olah sedang digelitik, dan dia menggigil. Tetapi itu bukan gairah, melainkan, itu adalah perasaan yang merangsang sesuatu yang dalam di intinya, melewati dirinya seperti sengatan listrik yang terus-menerus. Pada saat dia akhirnya menyelesaikan daun dan tangkai panjang, yang berlanjut di paha kanannya sampai ke pergelangan kakinya yang ramping, dia benar-benar basah kuyup dengan keringat. "Sudah selesai," katanya. "Tetaplah seperti itu sebentar lagi." Dia mengambil kamera dari tripod dan mulai merekamnya dari dekat. Dia memperbesar detail setiap bunga, dan membuat kolase panjang dari lekuk lehernya, rambutnya yang kusut, kedua tangannya yang bertumpu pada lembaran, tampak tegang, dan bokong dengan tanda Mongolia. Setelah akhirnya dia menangkap seluruh tubuhnya di rekaman, dia mematikan camcorder. "Sekarang kamu bisa bangun, cukup lelah." Dia duduk di sofa di depan kompor bata. Dia menyandarkan sikunya di lantai, mengangkat dirinya perlahan seolah-olah anggota tubuhnya kaku dan sakit. "Tidakkah kamu kedinginan?" Dia menyeka keringatnya, berdiri dan menyebarkan sweaternya di bahunya. "Tidak sulit bagimu?" Kali ini dia menatapnya dan tertawa. Tawanya samar tetapi riang, seolah-olah menolak apapun dan tidak terkejut oleh apapun. Baru kemudian dia menyadari apa yang telah mengejutkannya ketika dia pertama kali melihatnya berbaring telentang di lembaran itu. Ini adalah tubuh seorang wanita muda yang cantik, secara konvensional objek keinginan,
namun itu adalah tubuh dari mana semua keinginan telah dihilangkan. Tetapi ini bukan sesuatu yang begitu kasar seperti keinginan duniawi, bukan untuknya, lebih tepatnya, atau begitulah tampaknya, apa yang telah dia tolak adalah kehidupan itu sendiri yang diwakili oleh tubuhnya. Sinar matahari yang datang berhamburan melalui jendela lebar, larut menjadi butiran pasir, dan keindahan tubuh itu yang, meskipun ini tidak terlihat oleh mata, juga terus-menerus berserakan, ketidakterungkapkan yang luar biasa dari pemandangan itu mengalahkan dirinya seperti gelombang yang pecah di atas batu, mengurangi bahkan dorongan yang menakutkan dan tidak dapat diketahui yang telah menyebabkannya begitu banyak kesakitan selama setahun terakhir. Tanda pisah. Dia mengenakan jeans dan sweaternya, dan menggulung tangannya di sekitar muk yang mengeluarkan uap. Dia meninggalkan sandal depannya di pintu, menginjak lantai dengan ringan dengan kaki telanjang. Tidak dingin, tanyanya untuk kedua kalinya, dan dia menggelengkan kepalanya. Dan itu tidak sulit, yang saya lakukan hanyalah berbaring di sana. Dan lantainya hangat, seluruh situasinya jelas aneh, namun dia menunjukkan kurangnya rasa ingin tahu yang hampir total, dan memang tampaknya inilah yang memungkinkannya mempertahankan sikapnya tidak peduli apa yang dia hadapi. Dia tidak melakukan gerakan untuk menyelidiki ruang yang tidak biasa, dan tidak menunjukkan salah satu emosi yang mungkin diharapkan. Tampaknya cukup baginya untuk hanya berurusan dengan apapun yang datang kepadanya, dengan tenang dan tanpa keributan. Atau mungkin itu hanya karena hal-hal terjadi di dalam dirinya, hal-hal yang mengerikan, yang tidak dapat ditebak oleh orang lain, dan dengan demikian tidak mungkin baginya untuk terlibat dengan kehidupan sehari-hari pada saat yang sama. Jika demikian, secara alami dia tidak akan memiliki energi yang tersisa, tidak hanya untuk rasa ingin tahu atau minat, tetapi juga untuk setiap respons yang berarti terhadap semua hal-hal sepele yang terjadi di permukaan. Yang menunjukkan kepadanya bahwa ini mungkin terjadi adalah bahwa, kadang-kadang, matanya tampak mencerminkan semacam kekerasan yang tidak dapat diabaikan begitu saja sebagai kepasifan atau kebodohan atau ketidakpedulian, dan yang tampaknya dia berjuang untuk menekan. Saat itu dia menatap ke bawah kakinya, tangannya menggenggam muk, bahunya bungkuk seperti anak ayam yang berusaha menghangatkan diri. Namun dia tidak terlihat menyedihkan duduk di sana, sebaliknya, itu membuatnya tampak luar biasa keras dan mandiri, sehingga siapapun yang menonton akan merasa tidak nyaman, dan ingin melihat pergi. Dia mengingat wajah mantan suaminya, yang tidak pernah dia sukai, dan yang tidak lagi perlu dia sebut, saudara ipar. Wajah yang kering, yang tampaknya tidak menghargai apapun di luar kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bisa disentuhnya dengan kedua tangannya sendiri, hanya dengan memikirkan bibir vulgar itu yang ditekan dengan rakus ke tubuhnya, bibir yang tidak pernah mengucapkan apapun selain hal-hal yang biasa dan konvensional, membuatnya merasa malu. Apakah orang bodoh yang tidak peka itu tahu tentang tanda Mongolianya? Dia tidak bisa membayangkan tubuh telanjang mereka terjalin bersama tanpa terlihat menghina, dan menodai, dan kasar. Dia berdiri, memegang cangkir kosong, dan jadi dia juga berdiri. Dia mengambil cangkir dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian mengganti rekaman di camcorder dan menyesuaikan tripod. Apakah kita akan pergi lagi? Dia menganggukkan kepala dan berjalan ke lembaran itu. Sinar matahari sekarang sedikit lebih lemah dari sebelumnya, jadi dia menyalakan salah satu lampu tungsten di atas, yang tepat di atas lembaran. Dia menanggalkan pakaiannya dan berbaring lagi, telentang kali ini, menatap langit-langit. Pencahayaan membuatnya menyipitkan matanya seolah-olah silau, meskipun bagian atas tubuhnya masih dalam bayangan. Tentu saja, dia pernah melihat tubuhnya yang telanjang dari depan, ketika dia secara tidak sengaja mengganggu dia di apartemennya, tetapi pemandangannya berbaring di sana tanpa perlawanan, namun dipersenjatai dengan kekuatan penolakannya sendiri, begitu intens sehingga membawa air mata ke matanya. Tulang selangkanya yang kurus, payudaranya yang, karena dia berbaring telentang, ramping dan memanjang seperti seorang gadis muda, tulang rusuknya yang terlihat, paha terbuka, posisinya tidak sesuai dengan seks, wajahnya, tenang dan disapu bersih, mata terbuka yang bisa dibilang sedang tidur. Itu adalah tubuh dari mana semua kelebihan secara bertahap telah dihilangkan. Sebelumnya dia tidak pernah melihat tubuh seperti itu, tubuh yang mengatakan begitu banyak dan namun. Kali ini dia melukis sekelompok besar bunga berwarna kuning dan putih, menutupi kulit dari tulang selangkanya hingga ke dadanya. Jika bunga-bunga di punggungnya adalah bunga malam, ini adalah bunga-bunga cerah siang hari.
Lili hari yang oranye mekar di perut cekungnya, dan kelopak emas berhamburan di paha-paha. Energi yang mendebarkan tampaknya mengalir keluar dengan tenang dari suatu tempat yang tidak diketahui di dalam tubuhnya dan berkumpul di ujung kuasnya. Dia hanya ingin menariknya keluar selama mungkin. Cahaya dari lampu tungsten hanya menyala sejauh tenggorokannya, membuat wajahnya dalam kegelapan. Dia tampak seolah-olah sedang tidur, tetapi ketika ujung kuasnya menyentuh kulitnya, getarannya yang gemetar memberitahunya bahwa dia terjaga. Penerimaan yang tenang terhadap semua hal ini membuatnya tampak seperti sesuatu yang suci baginya. Apakah manusia, hewan, atau tumbuhan, dia tidak bisa disebut orang, tetapi kemudian dia juga bukan makhluk liar, lebih seperti makhluk misterius dengan kualitas keduanya. Ketika dia akhirnya meletakkan kuasnya, dia melihat ke bawah tubuhnya, pada bunga-bunga yang mekar di atasnya, dengan semua pikiran tentang syuting hilang dari kepalanya. Tetapi sinar matahari semakin berkurang, wajahnya perlahan-lahan dihapus oleh bayangan sore hari, dan karena itu dia dengan cepat mengatur pikirannya dan berdiri. Berbaringlah di sisimu untukku. Perlahan, seolah-olah mengatur gerakannya ke beberapa musik yang hanya bisa dia dengar, dia menekuk lengan, kaki, dan pinggangnya dan berguling ke sisinya. Dia memutar kamera ke bawah sepanjang punggungnya dan melewati lekuk lembut bokongnya, lalu merekam terlebih dahulu bunga-bunga di punggungnya, bunga-bunga malam, dan kemudian bunga-bunga matahari di bagian depannya. Setelah dia menyelesaikan ini, dia beralih ke tanda Mongolianya, samar seperti beberapa relik biru dalam cahaya yang perlahan memudar. Dia ragu-ragu, dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan melakukan ini, tetapi ketika dia menatap ke jendela gelap gulita, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil close-up wajahnya. Layar dipenuhi dengan bibir pucatnya, lekuk berbayang di atas tulang selangkanya yang menonjol, dahinya dengan rambutnya yang kusut, dan kedua matanya yang kosong. Tanda pisah. Dia berdiri di depan pintu dengan lengannya dilipat saat dia memuat peralatan ke dalam bagasi mobil. Seperti yang diminta oleh M, dia mendorong kuncinya ke dalam salah satu sepatu bot hiking yang telah ditinggalkan di tangga. Semua selesai, katanya. Ayo pergi. Meskipun dia mengenakan sweaternya di atas sweaternya sendiri, dia menggigil seolah-olah kedinginan. Maukah kita pergi makan sesuatu di tempatmu? Atau jika kamu lapar, bagaimana kalau kita mencari tempat makan di sekitar sini? Apapun yang kamu suka, gumamnya, lalu menunjuk ke arah dadanya. Apakah ini akan hilang dengan air? Seolah-olah detail praktis inilah satu-satunya hal yang membuatnya penasaran. Saya tidak berpikir itu akan hilang terlalu mudah. Anda harus mencucinya beberapa kali untuk dia menyela dia. Saya tidak ingin itu hilang. Untuk sementara waktu kehilangan, dia melihat ke wajahnya, tetapi kegelapan mengaburkan ekspresi apapun yang mungkin ada di sana. Tanda pisah. Menuju area yang lebih dibangun, mereka mencoba beberapa gang yang berbeda dalam pencarian mereka untuk tempat makan. Karena dia tidak makan daging, mereka memilih tempat yang mengiklankan masakan Buddha. Mereka memesan makanan set, dan sekitar 20 lauk pauk yang diatur dengan rapi dibawa keluar, bersama dengan nasi stone pot dengan chestnut dan ginseng. Menyaksikannya saat dia makan, tiba-tiba dia menyadari bahwa, meskipun dia telah menghabiskan 4 jam terakhir telanjang, tidak ada yang dia lakukan telah menarik darinya respons yang berarti. Tentu saja, rencananya bukan untuk membuatnya terangsang, hanya untuk memfilmkannya telanjang, tetapi tetap saja mengejutkan bahwa proses itu tidak menimbulkan perasaan keinginan sedikit pun di dalam dirinya. Sekarang, saat dia duduk di seberangnya mengenakan sweater tebalnya dan sendok di mulutnya, dia merasa bahwa keajaiban sore itu, yang akhirnya berhasil menetralkan keinginan yang terus-menerus dan menyiksa selama setahun terakhir, benar-benar berakhir. Pandangan imajiner tentang dia yang melemparnya ke bawah, cukup kasar untuk membuat semua orang di restoran berteriak jika mereka bisa melihatnya, turun di depan bibirnya yang bergerak seperti selubung semi-transparan, proyeksi neraka yang terlalu akrab berkedip di depan matanya. Dia melihat ke bawah meja dan dengan canggung menelan seteguk nasi. Mengapa kamu tidak makan daging? Saya selalu bertanya-tanya, tetapi entah bagaimana saya tidak bisa bertanya. Dia menurunkan sumpitnya dan menatapnya. Kamu tidak perlu memberitahu saya jika itu sulit bagimu, katanya, terus-menerus melawan untuk menekan gambar seksual yang berlari di kepalanya. Tidak, katanya dengan tenang. Itu tidak sulit, hanya saja saya pikir Anda tidak akan mengerti. Dia mengangkat sumpitnya lagi dan perlahan mengunyah beberapa kecambah kacang yang dibumbui. Karena mimpi yang saya miliki. Mimpi, dia mengulangi. Saya bermimpi, dan itulah sebabnya saya tidak makan daging. Baik,
Mimpi seperti apa? Saya bermimpi tentang wajah. Wajah. Melihat betapa bingungnya dia tertawa pelan. Tawa melankolis. Bukankah saya bilang kamu tidak akan mengerti? Dia tidak bisa bertanya. Dalam hal itu, mengapa kamu dulu membuka dada ke arah sinar matahari, seperti semacam binatang mutan yang telah berevolusi untuk dapat melakukan fotosintesis? Apakah itu karena mimpi juga? Tanda pisah. Dia memarkir mobil di depan gedungnya, dan mereka berdua keluar. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dia tersenyum sebagai tanggapan. Senyumnya tenang dan penuh perhatian, tidak berbeda dengan senyum istrinya. Untuk semua dunia seolah-olah dia adalah wanita yang benar-benar biasa. Benar, pikirnya, dia memang biasa saja. Akulah yang gila. Dia masuk melalui pintu utama gedung, menghilang tanpa membungkuk selamat tinggal. Dia berdiri di sana dan menunggu lampu menyala di kamarnya, lalu, ketika jendelanya masih belum menyala, kembali ke mobil dan menyalakan mesin. Dalam benaknya, dia membuat sketsa kamar gelapnya, dan tubuhnya yang telanjang, masih ditutupi dengan bunga-bunga yang cerah, di antara kasur dan selimut. Tubuh itu yang telah dia habiskan berjam-jam di dekatnya, namun yang hanya disentuhnya dengan ujung kuasnya. Dia sakit, tanda pisah. Ketika dia menekan bel untuk 709, sudah tepat pukul 9.20 menit. Wanita yang membuka pintu dan keluar berkata dengan suara rendah, Jiwoo telah meminta ibunya, dia baru saja tertidur beberapa menit yang lalu. Seorang gadis kecil menilai dari kuncirannya, dia berada di tahun kedua atau ketiga sekolah dasar, menjulurkan truk forklift plastik Jiwoo untuk diambilnya. Dia berterima kasih kepada mereka dan memasukkan truk ke dalam tas ranselnya. Dia meninggalkan pintu apartemennya, 710, terbuka, dan membawa anak yang sedang tidur dengan hati-hati. Jalan di sepanjang koridor menuju kamar tidur anak itu terasa luar biasa panjang. Jiwoo pasti tidak tidur terlalu nyenyak, karena begitu dia membaringkannya di tempat tidur, dia bisa mendengar suara basah anak laki-laki itu menghisap jempolnya, suara yang menyedihkan di ruangan yang gelap. Dia masuk ke ruang tamu dan menyalakan lampu, mengunci pintu depan, dan duduk di sofa. Dia tetap tenggelam dalam pikiran untuk beberapa saat, lalu berdiri, kembali ke pintu, membukanya dan keluar. Setelah naik lift ke lantai dasar, dia pergi dan duduk di kursi pengemudi mobil yang diparkir. Saat dia sibuk mencari-cari di dalam tas yang berisi 2 pita 6 mm dan buku sketsa, teleponnya berdering. Jiwoo, suara istrinya terdengar lemah. Dia sedang tidur. Apakah dia sudah makan malam? Dia pasti sudah melakukannya. Dia sudah tidur ketika saya sampai di sana. Baiklah, saya akan kembali sekitar jam 11. Dia tidur sangat nyenyak. Apa? Saya hanya akan mampir ke studio. Ada sesuatu yang belum saya selesaikan. Istrinya tidak menjawab. Saya yakin Jiwoo tidak akan bangun. Dia tidur sangat nyenyak. Kamu tahu dia tidur sampai pagi sekarang. Tidak ada jawaban. Apakah kamu mendengarkan? Tetap tidak ada jawaban. Sayang. Yang mengejutkannya, terdengar seperti dia sedang menangis. Apakah tidak ada orang lain di toko? Sangat tidak biasa baginya membiarkan dirinya menangis di depan orang lain, dia yang selalu sangat sadar akan mata yang mengintip. Setelah beberapa saat, dia tampak telah menenangkan dirinya, dan berbicara dengan suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya, begitu rumitnya campuran emosi yang tampaknya diungkapkan, jika kamu ingin pergi, pergi saja. Saya akan menutup toko dan pulang sekarang. Dia menutup telepon. Biasanya, dia adalah tipe orang yang tidak pernah bisa memaksa diri untuk menutup telepon terlebih dahulu, tidak peduli seberapa sibuknya dia. Terkejut, dia merasakan rasa bersalah yang tak terduga dan duduk di sana untuk beberapa saat tanpa keputusan, masih memegang telepon di tangannya. Dia ragu-ragu apakah akan kembali ke dalam dan menunggu istrinya masuk, tetapi segera membuat keputusan dan menyalakan mesin. Jalanan cukup kosong pada jam ini, hanya akan memakan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke rumah. Kemungkinan besar, anak itu akan tetap tidur nyenyak dan tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menghadapi pikiran duduk di apartemen yang terang benderang itu, menunggu istrinya pulang, hanya untuk dihadapkan dengan kegelapan di wajahnya. Ketika dia tiba di studio, hanya ada J di sana. Kamu terlambat, saya baru saja akan pergi. Dia berharap J tidak akan berkeliaran karena dirinya. Mengingat ruang tersebut dibagi oleh 4 orang, dan semuanya adalah burung hantu malam, kesempatan untuk bekerja sepanjang malam tanpa gangguan sangat jarang.
Dia menyalakan komputer sementara J sedang mengumpulkan barang-barangnya dan mengenakan mantelnya. J tampak terkejut melihat dua rekaman yang dia pegang. Kamu telah membuat sesuatu. Benar. J tersenyum karena kurangnya penjelasannya. Saya ingin melihatnya ketika Anda selesai. Tentu saja. J membuat busur bermain-main, membuka pintu dan mengayunkan lengannya dengan kuat saat dia berjalan keluar, meniru seseorang yang merasa perlu membuat dirinya menghilang. Dia tertawa. Setelah tawa mereda, dia menyadari betapa lama waktu yang telah berlalu sejak dia tertawa seperti itu. Tanda pisah. Matahari sudah tinggi keesokan harinya ketika dia mengeluarkan master tape dan mematikan komputer. Rekaman tersebut ternyata lebih baik dari yang dia harapkan. Pencahayaan, gerakannya, atmosfer yang ditimbulkan, semuanya sangat memikat. Dia sempat bermain-main dengan ide untuk menambahkan musik latar, sebelum memutuskan untuk tetap diam, seolah-olah semua yang ada di layar terjadi dalam semacam vakum. Lemparan lembutnya, tubuh telanjangnya dipenuhi dengan bunga-bunga indah, tanda Mongolia, di latar belakang keheningan, harmoni tanpa suara yang mengingatkan pada sesuatu yang purba, sesuatu yang abadi. Dia berjuang melalui proses rendering yang membosankan yang terasa seperti berabad-abad, merokok satu bungkus rokok, terus melakukannya sampai selesai. Waktu berjalan dari karya selesai adalah 4 menit 55 detik. Dimulai dengan bidikan tangannya saat dia melukis tubuhnya yang terlentang, memudar pada tanda Mongolia, dan kemudian, setelah bidikan menangkap gurun wajahnya begitu dibayangi sehingga hampir tidak dapat dikenali, memudar lagi. Sudah lama sejak dia mengenal kelelahan yang datang dari begadang sepanjang malam. Dia merasa seperti butiran pasir tertanam di sana-sini di kulitnya, perasaan semuanya telah mengambil bentuk yang asing. Dia menulis pada label master tape dengan pena hitam, Mongolian Mark I, bunga malam dan bunga siang. Segera setelah dia selesai, dia menutup matanya, diliputi oleh pemikiran tentang gambar yang dia tahu tidak boleh dia coba tangkap, tetapi yang, jika hal itu mungkin, dia akan memasang judul, Mongolian Mark II. Gambar seorang pria dan wanita, tubuh mereka dibuat cemerlang dengan bunga-bunga yang dilukis, berhubungan seks melawan latar belakang keheningan yang tak terucapkan. Anggota badan mereka bergeser secara nyata dalam vakum itu. Suksesi adegan yang melompat dari kekerasan ke kelembutan, tanpa ada ekstrim yang tak dijelajahi. Satu momen tenang yang dilucuti, ditarik-tarik, penyucian yang tenang, ekstrim disublimasikan menjadi semacam kedamaian. Dia memegang master tape, mengusap-usapnya dengan jari-jarinya sambil pikiran berputar di kepalanya. Jika dia harus memilih seorang pria untuk difilmkan berhubungan seks dengan saudara iparnya, siapapun itu tidak bisa dia. Dia terlalu sadar akan perutnya yang berkerut, pegangan cintanya, pantat dan pahanya yang kendur. Dia menyalakan mobil, tetapi alih-alih pulang, dia menuju ke sauna terdekat. Dia berganti menjadi kaos putih dan celana pendek yang diberikan kepada mereka di meja depan, dan menatap dengan kecewa pada bayangannya di cermin. Tidak ada keraguan tentang itu tidak bisa dia. Tapi siapa? Siapa yang bisa dia temukan untuk berhubungan seks dengannya? Dia tidak membuat film porno, dan itu juga tidak cukup bagi mereka untuk hanya berpura-pura melakukan gerakan. Dia membutuhkan keaslian, dan itu berarti penetrasi yang sebenarnya. Tapi siapa? Siapa yang akan setuju dengan hal seperti itu? Dan bagaimana tanggapan saudara iparnya? Dia tahu dia telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Tidak, dia tidak ingin berhenti. Dia mencoba tidur di sauna, anggota tubuhnya yang menggantung dielus oleh uap hangat. Tempat itu terasa seperti berada di dalam malam musim panas, waktu berputar kembali pada dirinya sendiri. Dilingkupi oleh cahaya hangat dari gambar itu, satu-satunya gambar yang dilarang baginya, semua energi terkuras dari tubuhnya yang kelelahan. Hal pertama yang dilihatnya ketika dia bangun dari tidurnya yang singkat adalah dia. Kulitnya berwarna hijau pucat, tubuhnya terlentang di depannya, seperti daun yang baru saja jatuh dari dahan, baru saja mulai layu. Tanda Mongolia hilang, sebaliknya, seluruh tubuhnya tertutupi secara merata dengan warna hijau pucat itu. Dia membalikkan tubuhnya, cahaya yang menyilaukan datang dari tubuh telanjangnya, membuatnya menyipitkan mata, dan dia tidak bisa melihat area di atas dadanya, seolah-olah sumber cahaya berada di sekitar wajahnya. Dia membuka kakinya, pahanya terbuka dengan mudah yang hanya bisa berarti dia sedang bangun. Getah hijau, seperti yang keluar dari daun yang memar, mulai mengalir keluar dari vaginanya ketika dia masuk ke dalamnya.
Manisnya yang tajam begitu menyengat sehingga dia merasa kesulitan bernapas. Ketika dia menarik keluar, pada titik klimaks, dia melihat bahwa seluruh penisnya bernoda hijau. Pasta hitam ditempelkan di kulitnya dari perut bagian bawah hingga paha, getah segar yang bisa berasal dari dia atau dia. Tanda pisah. Sekali lagi dia meneleponnya, menghadapi keheningan di ujung telepon. Saudari ipar. Iya, untungnya, kali ini dia menjawab tanpa jeda terlalu lama. Apakah dia terdengar seperti senang mendengar kabar darinya? Dia tidak yakin. Apakah kamu istirahat yang baik kemarin? Iya, jadi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Silahkan, apakah kamu sudah mencuci bunganya? Tidak. Dia menghela napas panjang. Kalau begitu, bisakah kamu tetap memakainya untuk saat ini? Sampai besok saja. Itu tidak akan pudar saat itu. Saya harus memfilmkan Anda sekali lagi. Apakah dia tertawa? Dia berharap bisa melihat ekspresinya. Apakah dia tersenyum? Saya tidak ingin itu hilang, katanya dengan tenang, jadi saya belum mencuci tubuh saya. Ini menghentikan mimpi datang. Jika hilang nanti, saya harap Anda akan melukisnya kembali untuk saya. Dia tidak bisa mengerti persis apa yang dia katakan, tetapi dia memegang erat-erat gagang telepon, dan bergumam, bagus. Mungkin dia akan setuju setelah semua. Mungkin dia akan setuju dengan apa yang ada dalam pikirannya. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda datang lagi besok? Ke studio di Sonbawi. Baik. Dan akan ada orang lain yang datang juga. Seorang pria. Dia diam. Saya akan meminta dia untuk melepas pakaiannya dan melukis bunga di tubuhnya juga. Tidak apa-apa kan? Dia menunggu. Diamnya yang lama tidak lagi membuatnya gelisah. Dia pikir dia sudah tahu sekarang bahwa mereka umumnya menandakan persetujuan. Baik, dia meletakkan telepon dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mengepalkan tangannya. Dia memanggil istrinya, akan tidak menyenangkan, tetapi itu harus dilakukan. Kamu di mana? Tanya istrinya, suaranya lebih ambivalen daripada dingin. Di rumah. Bagaimana pekerjaanmu? Masih berjalan. Sepertinya saya akan sibuk sampai besok malam. Saya mengerti. Yah, jangan bekerja terlalu keras. Dia menutup telepon. Dia lebih suka jika istrinya berteriak dan mengamuk seperti istri-istri lain, mengomel dan menumpahkan makian padanya. Dia menjadi begitu pasrah, dan kebiasaannya menekan dengan muram endapan dari kepasrahan ini membuatnya tercekik. Dia tidak tahu apakah upaya putus asanya untuk menjadi pengertian dan penuh perhatian adalah hal yang baik atau buruk. Mungkin itu semua karena dia egois dan tidak bertanggung jawab. Tetapi sekarang dia menemukan kesabaran istrinya dan keinginan untuk melakukan hal yang benar sangat menyesakkan, yang membuatnya semakin cenderung melihatnya sebagai suatu kelemahan dalam karakternya. Setelah campuran samar-samar rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpastian berlalu, dia melanjutkan tahap berikutnya dari rencananya dan memutar nomor J. Apakah kamu akan datang malam ini? Tidak, saya di sana sepanjang malam kemarin. Saya akan istirahat hari ini. Ah, sungguh, saya punya permintaan kecil untuk Anda. Permintaan macam apa? Apakah kamu bebas besok? Saya akan melakukan beberapa pengambilan gambar besok malam. Dia memberitahu J lokasi studio M. Dia hendak menambahkan bahwa tidak apa-apa jika J hanya bebas sore hari, itu tidak akan memakan waktu lama, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Kamu bilang ingin melihat karya yang saya buat kemarin, kan? Tentu saja. Nah, saya menuju ke studio sekarang. Dia menutup telepon. J datang lebih awal. Meskipun dia biasanya sangat santai, hari ini, untuk pertama kalinya, dia tampak tidak sabar. Saya gemetar. Dia membuatkan J secangkir kopi dan secara mental menanggalkan pakaiannya. Bagus, mereka berdua akan cocok satu sama lain. Sore sebelumnya, ketika dia menunjukkan rekaman itu kepada J, pemuda itu sangat bersemangat. Saya tidak percaya, ini ajaib. Maksud saya, bagaimana ide semacam ini bisa muncul di benak Anda? Anda tahu, untuk beberapa waktu saya benar-benar berpikir Anda adalah pria yang cukup rata-rata. Ah, maaf. Suara J, tatapan di matanya, dipenuhi dengan antusiasme yang hampir mencurigakan. Apakah dia tulus? Ini sangat berbeda dari apapun yang pernah Anda buat sebelumnya. Ini seperti sesuatu yang mengangkat Anda ke level yang sama sekali berbeda. Warna-warna ini, meskipun dia keberatan dengan hiperbola J, yang khas bagi anak muda, secara keseluruhan dia harus mengatakan dia setuju.
Bukan seolah-olah dia sebelumnya buta terhadap keindahan warna, tetapi tetap saja. Rasanya seperti tubuhnya dipenuhi dengan warna-warna intens mereka, semua energi laten di dalam dirinya hampir tak tertahankan. Dia hidup dengan intensitas baru. Saya dulu gelap, ada saat-saat ketika dia ingin mengekspresikannya seperti ini. Saya dulu gelap, saya berada di tempat gelap. Dunia monokrom, yang sepenuhnya tanpa warna yang dia alami sekarang, memiliki ketenangan yang indah dengan caranya sendiri, tetapi itu bukan tempat yang bisa dia kembalikan. Tampaknya kebahagiaan yang memungkinkannya merasakan kedamaian yang tenang itu kini hilang darinya selamanya. Namun dia mendapati dirinya tidak dapat menganggap ini sebagai kehilangan. Semua energinya dihabiskan untuk mencoba mengatasi kegembiraan, kesadaran yang tinggi tentang hidup di saat ini. Didorong oleh pujian J, meskipun dia tidak bisa mencegah wajahnya memerah, dia akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata yang telah dia rencanakan. Tetapi ketika dia menunjukkan buku sketsanya dan program pertunjukan tari dan memintanya jika dia akan melakukan kebaikan untuk menjadi model baginya, J menjadi bingung. Mengapa Anda bertanya kepada saya? Ada banyak model profesional di luar sana, Anda bisa menyewa aktor teater, atau kamu memiliki tubuh yang tepat. Apapun yang terlalu berotot akan salah. Kamu yang pas. Tidak, saya bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini, berpose seperti itu dengan wanita ini. Saya tidak bisa, tidak akan ada yang tahu. Saya tidak akan menunjukkan wajah Anda. Dan wanita ini, apakah Anda tidak ingin bertemu dengannya? Apakah Anda tidak ingin menjadi bagian dari inspirasi untuk karya seperti itu? Setelah hanya diberi satu malam untuk memikirkannya, J telah menelepon pagi berikutnya dan setuju untuk menjadi model. Tentu saja, tidak mungkin pemuda itu bisa menebak apa yang sebenarnya dia inginkan. Untuk memfilmkan mereka berdua, J dan saudara iparnya benar-benar berhubungan seks. Dia agak terlambat, bukan? Tanya J, mengintip dengan gugup keluar jendela. Dia sudah mulai tidak sabar sendiri. Dia telah meyakinkannya bahwa dia akan dapat menemukan tempat itu sendiri. Jadi dia memutuskan untuk menunggunya di studio daripada bertemu di stasiun bawah tanah. Yah, mungkin saya akan pergi ke stasiun. Dia mengambil sweaternya dan berdiri, tetapi saat itu mereka mendengar seseorang mengetuk pintu kaca transparan. Ah, ini dia. J meletakkan cangkir kopinya. Kali ini dia mengenakan sweater hitam tebal, dengan jeans yang sama seperti sebelumnya. Rambutnya yang longgar, secara alami sangat hitam, masih basah. Dia pasti sudah mencucinya sebelum dia keluar. Dia melihat dulu ke arahnya, lalu ke arah J, lalu tertawa kecil. Saya sangat berhati-hati, katanya, menyentuh rambutnya. Saya tidak membuat air mengenai bunga. J tersenyum, tampak lega. Dia mungkin tidak mengharapkan dia terlihat begitu biasa. Lepaskan pakaianmu, saya. Mata J terbuka lebar. Dia sudah dicat, jadi sekarang saya hanya perlu melakukan Anda. Menekan tawa gugup, J membalikkan punggungnya ke arah mereka dan membuka pakaian. Kamu juga harus melepas celana. J ragu-ragu, lalu melakukan apa yang diminta. Tubuh J ramping, lebih ramping dari yang dia harapkan. Selain rambut tebal yang mengalir dalam garis dari pusarnya dan menyebar ke bagian atas pahanya, dagingnya sangat putih dan halus. Sama seperti yang dia lakukan dengan saudara iparnya, dia membuat J berbaring telentang dan mulai melukisnya dengan bunga, mulai dari tengkuk lehernya. Bekerja secepat mungkin, dia menggunakan kuas besar untuk melukis hydrangea ungu muda, yang tampaknya jatuh ke punggung J seolah-olah tertangkap angin kencang. Berbalik, menggunakan penis J sebagai pusatnya, dia melukis satu bunga besar, merah darah, sehingga terlihat seolah-olah rambut pubis hitam J adalah sepal, dan penisnya adalah putik. Dia duduk diam di sofa sepanjang waktu, menyesap secangkir teh dan memperhatikannya dengan saksama saat bekerja. Ketika dia selesai, dia memperhatikan bahwa penis J telah mengeras sedikit. Setelah melukis sisa bunga di tubuh J, dia mengambil napas cepat, lalu berdiri dan mengganti rekaman dalam camcorder dengan yang baru, ingin memastikan akan ada banyak waktu berjalan. Dia berbalik ke arahnya dan memintanya untuk membuka pakaiannya. Dia melakukan apa yang diminta. Cahayanya tidak sekuat sebelumnya, tetapi gugusan bunga emas yang telah dia lukis tepat di tengah dadanya masih berkilau terang. Berbeda dengan J, dia sangat tenang, seolah-olah menyatakan betapa lebih alami untuk tidak mengenakan pakaian. Ketika dia berlutut di atas spray, tatapan terpesona di wajah J tidak luput dari perhatiannya. Tanpa dia memberikan perintah apapun, dia bergerak lebih dekat ke J, dan dia, seolah-olah meniru dia,
masuk ke posisi berlutut. Ada sesuatu yang sunyi dalam kontras antara wajahnya yang diam dan tubuhnya yang bersinar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ji, wajahnya merah. Dia mungkin gugup karena harus memimpin, semua sama, penisnya telah mengeras lagi. Dudukkan dia di lututmu. Dia pikir lebih baik menyebutnya sebagai dia. Sekarang dia mengambil camcorder dan mendekati mereka. Tarik dia dekat. Sialan, apakah kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya? Seharusnya kamu berakting. Coba sentuh dadanya atau sesuatu. J menyeka dahinya dengan punggung tangannya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia perlahan-lahan bermanuver untuk menghadap dan kemudian mengangkangi dia. Dia menggeser tangannya di belakang leher J dan menariknya ke arahnya, sementara tangannya yang lain mulai mengelus bunga merah di dadanya. Ditandai hanya dengan napas dari 3 orang tersebut, berlalu waktu yang tidak mungkin diukur. Puting J dengan tenang mengeras dan penisnya menjadi tegak. Dia menggosok lehernya ke leher J seolah-olah mereka adalah 2 burung yang saling membelai, seolah-olah dia telah melihat sketsanya dan tahu persis apa yang dia ingin dia lakukan. Bagus, sangat bagus. Dia memfilmkan adegan tersebut dari beberapa sudut, akhirnya menemukan sudut terbaik. Bagus, teruslah berjalan. Berbaring seperti itu, di atas satu sama lain. Dia meletakkan tangannya di dada J dan dengan lembut mendorongnya ke bawah spray, lalu meraih dan mulai mengelus bunga merah yang mengarah ke bawah tubuh J, mengambilnya satu persatu dan perlahan-lahan berjalan menuju selangkangannya. Dia bergerak di belakangnya dengan camcorder, memastikan untuk menangkap bunga ungu tua yang tersebar di punggungnya, tanda Mongolia yang beriak seiring dengan gerakannya. Dia mengepalkan giginya dan berpikir pada dirinya sendiri, inilah dia. Sekarang jika saja bisa lebih baik lagi. Penis J sudah sepenuhnya tegak, dan dia meringis seolah-olah dia tidak tahan lagi dengan tekanannya. Dia perlahan-lahan berbaring telungkup, dadanya bertumpu pada dada J dan pantatnya terangkat ke atas ruang di atasnya. Dia memfilmkan mereka berdua dari samping. Ada sesuatu yang tidak senonoh dalam cara punggungnya melengkung seperti kucing, tentang ruang yang tidak dicat di sekitar pusar J, tentang penisnya yang kaku. Mereka hampir seperti 2 tanaman besar, abstrak. Ketika dia perlahan duduk tegak, mengangkangi pinggul J, dia tergagap. Mungkin, maksud saya baru saja berpikir. Dia menatapnya dan J bergantian. Bisakah Anda mungkin melakukannya? Anda tahu, untuk nyata. Tidak ada kilatan keterkejutan atau rasa jijik di wajahnya, tetapi J tiba-tiba mendorongnya menjauh seolah-olah kulitnya membakarnya. Dia bangkit, dengan canggung berusaha menyembunyikan penisnya. Apa, kamu ingin membuat semacam porno? Jika kamu tidak ingin, tidak apa-apa. Tetapi jika mungkin bagi Anda untuk hanya secara alami. Sudahlah, saya selesai. J berdiri. Tunggu sebentar, tunggu. Saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan apapun lagi. Hanya apa yang telah Anda lakukan sejauh ini. Dia meraih bahu J, mungkin dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang dia maksudkan, karena J mendengus dan mendorong tangannya menjauh. Hei, ayolah, tidak perlu seperti itu. Jeda ha.
Saya mengerti, saya juga seorang seniman, lagi pula. Tetapi hal semacam ini, tidak. Siapa wanita ini, sih? Dia tidak terlihat seperti pelacur. Dan bahkan jika dia begitu, itu tetap tidak akan baik, kamu tahu. Saya mengerti, sungguh, saya mengerti. Saya minta maaf. Jake kembali ke spray, tetapi atmosfer bermuatan seksual beberapa menit lalu telah benar-benar padam. Dia melingkarkan lengannya di sekitar tubuhnya dan membaringkannya, wajahnya keras seolah-olah ini semua semacam hukuman. Tubuh mereka tumpang tindih seperti dua kelopak, dan dia menutup matanya. Jika J setuju, dia akan melakukannya tanpa satu kata protes pun. Dia yakin akan hal itu. Cobalah bergerak sedikit. Perlahan, J menggerakkan tubuhnya bolak-balik dalam tiruan seks yang menyakitkan dan kaku. Dia melihat saat telapak kakinya menggulung dan tangannya menggenggam pinggang J. Tubuhnya cukup bersemangat, bersemu dengan keinginan, untuk menebus pasifnya J. Mereka menghabiskan sekitar 10 menit dalam posisi itu, setiap detiknya jelas menjijikkan bagi J, meskipun baginya itu terasa terlalu singkat. Tetap saja, dia berhasil mendapatkan sudut yang dia inginkan, dan beberapa gambar yang layak untuk rekaman. Apakah kita sudah selesai sekarang? Tanya J. Kulitnya memerah sampai ke rambutnya. Tetapi itu bukan karena gairah. Hanya sekali lagi, ini terakhir kali. Dia menelan dari belakang, buat dia berbaring telungkup. Ini benar-benar terakhir kali. Ini adegan yang paling penting. Jangan bilang kamu tidak bisa. J meledak dalam tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis. Itu dia, itu benar-benar itu. Saya akan berhenti sekarang sebelum ini menjadi lebih buruk. Anda punya banyak inspirasi. Sekarang saya tahu seperti apa rasanya menjadi aktor porno. Sangat menyedihkan. Dia meletakkan tangan penahan di bahu J, tetapi J menepisnya dan mulai berpakaian. Dia mengertakkan gigi dan melihat pekerjaannya, pusaran bunga yang masih utuh, menghilang di bawah kemeja polos J. Bukannya saya tidak mengerti, oke? Jangan berpikir saya semacam orang yang sok tahu. Saya kira saya hanya lebih terkendali daripada yang saya kira. Saya setuju untuk melakukannya karena saya penasaran, tetapi saya tidak bisa meneruskannya. Saya kira ada beberapa bagian dari diri saya yang perlu saya bangkitkan, tetapi saya butuh waktu dulu, maaf. J jelas tulus, dan tampak lebih sakit hati daripada apapun. Pemuda itu membungkuk kepadanya, hanya memberikan sekilas ke arahnya, lalu berjalan cepat ke pintu. Tanda pisah, saya minta maaf, katanya saat mobil J meraung keluar dari halaman depan. Dia tidak menjawab, hanya mengenakan sweaternya dan melangkah ke dalam jeansnya. Tetapi kemudian, alih-alih menutup resletingnya, dia hanya tertawa ke udara. Mengapa kamu tertawa? Karena aku basah semua. Dia melihat ke arahnya, merasa sama linglungnya seolah-olah dia baru saja menerima pukulan ke kepala. Tangannya ada di resleting yang setengah terbuka dan dia ragu-ragu, terlihat seolah-olah dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menariknya ke atas atau ke bawah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih memegang camcorder. Dia meletakkannya, melangkah ke pintu, yang telah dibiarkan terbuka oleh J, dan menguncinya. Hanya untuk berjaga-jaga, dia juga memasang rantai keamanan atas. Berjalan hampir dengan berlari, dia memeluknya dan mereka berdua jatuh ke spray. Ketika dia menarik celana jeansnya turun ke lututnya, dia berkata, tidak. Dia tidak hanya secara verbal menolaknya, dia mendorongnya menjauh dengan kasar, berdiri dan menarik kembali celana jeansnya. Dia melihat saat dia menutup resleting dan memasang kancingnya. Dia berdiri, melangkah dekat ke arahnya dan mendorong tubuhnya yang masih berdemam ke dinding. Tetapi ketika dia menekan bibirnya dengan kuat ke bibirnya, menyelidiki dengan lidahnya, dia mendorongnya menjauh lagi. Mengapa kita tidak seharusnya? Karena aku saudara iparmu? Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu mengapa tidak? Ayolah. Kamu bilang kamu basah semua. Dia diam. Apakah kamu menyukai anak itu? Bukan dia, itu Bunga. Bunga, wajahnya langsung pucat, seolah-olah ketakutan. Bibir bawahnya, merah dan bengkak karena menggigitnya dengan giginya, bergetar tak terasa. Saya sangat ingin melakukannya, katanya dengan hati-hati. Saya belum pernah menginginkannya sebanyak ini sebelumnya. Itu bunga di tubuhnya, saya tidak bisa menahan diri. Hanya itu. Dia melihat saat dia membalikkan punggungnya ke arahnya dan berjalan dengan tegas ke pintu. Saat dia menyatukan kakinya ke dalam sepatu ketsnya, dia berteriak kepadanya, jika dia tidak bisa menahan nada nyaring dari suaranya.
Jika saya melukis bunga pada diri saya, apakah Anda akan melakukannya saat itu? Dia berbalik dan menatapnya kembali, dan dia mengerti tatapannya sebagai salah satu keterlibatan. Dan, saya bisa merekamnya? Dia tertawa, lemah, seolah-olah tidak ada yang tidak akan dia lakukan, seolah-olah batas dan batasan tidak lagi memiliki makna baginya. Atau, seolah-olah dalam ejekan yang tenang. Seandainya saya mati, jadi matilah. Tidak dapat memahami mengapa air mata mengalir di wajahnya, dia menggenggam kemudi dan mengatur wiper menjadi sering, hanya untuk menyadari bahwa bukan kaca depan yang buram tetapi penglihatannya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa kata-kata, seandainya saya mati, terus-menerus dipukul keluar di dalam kepalanya seperti mantra. Dia juga tidak dapat memahami mengapa kata-kata, jadi mati, pasti akan mengikutinya, seolah-olah tanggapan itu datang dari seseorang di dalam dirinya, dan bukan dia. Dan dia tidak mengerti bagaimana mantra sederhana itu, seperti percakapan antara dua orang asing, bisa cukup untuk menenangkan tubuhnya yang gemetar. Dia menurunkan jendela sepenuhnya, baik di sisi pengemudi maupun penumpang. Mobil melaju di sepanjang jalan raya yang gelap di tengah deru angin dan lalu lintas malam hari. Getaran dimulai di tangannya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga dia mengertakkan gigi dan menekan pedal gas. Setiap kali dia melihat speedometer, dia terkejut betapa cepatnya dia mengemudi, dan menggosok matanya dengan jari-jari yang gemetar. Tanda pisah, mengenakan kardigan putih di atas gaun hitam, P berjalan menuju gerbang utama gedung apartemen. Mereka berdua telah berpacaran selama 4 tahun, sampai dia putus dengannya. Kemudian, dia menikah dengan salah satu teman sekelas sekolah dasar, yang telah lulus ujian pengacara. Suaminya adalah pencari nafkah utama, tetapi dia berhasil menggabungkan kehidupan pernikahan dengan pekerjaannya sendiri. Dia telah mengadakan beberapa pameran pribadi, menjadi semacam nama di kalangan kolektor Gangnam, yang tentu saja menimbulkan banyak gosip cemburu dari mereka yang mengenalnya. P segera melihat mobil itu, karena dia telah menyalakan lampu darurat depan dan belakang. Dia mengemudi menuju gerbang dan berteriak, "Masuk. Siapapun mungkin mengenali saya di sini, bahkan petugas kebersihan tahu wajah saya. Apa yang kamu inginkan pada jam ini? Masuk saja, saya punya sesuatu untuk diceritakan kepada Anda." P dengan enggan melakukan apa yang dia minta. "Sudah lama, saya tahu. Maaf telah memanggil Anda begitu saja. Kamu benar, sudah lama. Dan ini tidak seperti kamu. Saya tidak percaya Anda baru saja memiliki keinginan tiba-tiba untuk melihat saya lagi." Dia menggosok dahinya dengan tidak sabar. "Saya punya permintaan, lanjutkan. Ini cerita yang panjang. Mari pergi ke studio Anda. Apakah itu dekat? Hanya berjalan 5 menit, tapi apakah Anda tidak akan memberitahu saya apa yang terjadi?" P berteriak padanya, nada ketatnya menuntut agar dia segera memberi jawaban yang jelas. Dia selalu panas kepala. Dia tiba-tiba senang dengan vitalitasnya, dengan karakter kuatnya, yang pernah dia anggap agak melelahkan. Dorongan tiba-tiba untuk memeluknya mencengkeramnya, kemudian menghilang secepat datangnya. Hanya ingatan samar tentang emosi lama. Tanda pisah. "Untunglah suami saya bekerja malam ini," kata P, menyalakan lampu studio. "Kalau tidak, mungkin ada kesalahpahaman besar. Lihat sketsa yang saya sebutkan." Dia menyerahkannya kepada P dan dia memberikan perhatian penuhnya, ekspresi serius di wajahnya. "Menarik. Anda tahu, saya terkejut. Saya tidak tahu Anda tahu cara menggunakan warna seperti ini. Jadi, dia menggosok garis rahangnya yang kendur. Ini adalah perubahan arah yang cukup besar. Bisakah Anda benar-benar memamerkan sesuatu seperti ini? Nama panggilan Anda dulu adalah Pendeta Mei, Anda tahu. Setelah Guangju, seni Anda begitu terlibat, seolah-olah Anda sedang menebus diri karena selamat dari pembantaian Mei. Anda tampak begitu serius, begitu asketis, semuanya sangat romantis, saya harus mengakui." P menatapnya dari balik kacamatanya. "Saya bisa melihat Anda bertujuan untuk mengubah citra Anda, tetapi, bukankah ini sedikit ekstrim?" "Tentu saja, bukan untuk saya berdebat tentang pro dan kontra." Tidak ingin berdebat dengan P, dia diam dan mulai membuka pakaiannya. P tampak sedikit terkejut tetapi tetap pasrah saat dia mencampur cat di palet dan memilih kuas. "Yah," gumamnya, "sudah lama sejak terakhir saya melihat Anda telanjang." Perlahan, dengan susah payah, P mulai melukis. Kuasnya dingin, dan sensasinya geli namun mati rasa, belayan yang terus-menerus dan efektif.
Saya akan memastikan gaya pribadi saya tidak muncul. Maksud saya juga suka bunga, jadi saya telah menggambar banyak di waktu saya. Tetapi bunga Anda memiliki energi yang berbeda tentang mereka. Saya akan menghidupkan gambar Anda. Sudah jauh melewati tengah malam ketika P akhirnya mengumumkan bahwa dia telah selesai. Terima kasih, katanya, menggigil karena kedinginan. Jika ada cermin, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Dia melihat ke bawah ke dada, perut, dan kakinya, semuanya tertutupi oleh kulit ayam, dan bunga-bunga merah besar yang dicat di sana. Saya menyukainya, Anda lebih pintar dari saya. Saya tidak yakin tentang bagaimana bagian belakang telah berubah. Dalam sketsa Anda, sepertinya Anda lebih menekankan bagian belakang. Saya yakin ini hebat, mengingat reputasi Anda, itulah. Saya mencoba melukisnya seperti yang Anda gambar, bukan seperti yang saya pilih untuk melakukannya sendiri. Tetapi saya kira saya tidak bisa menghentikan sedikit diri saya muncul. Saya sangat berterima kasih. Barulah kemudian P tertawa. Sebenarnya, ketika Anda membuka pakaian, saya sedikit terangsang. Oh, dia berkomentar dengan linglung, buru-buru mengenakan pakaiannya. Dia merasa sedikit lebih hangat dengan sweaternya, tetapi anggota tubuhnya masih kaku. Sekarang, karena alasan tertentu. Apa? Terlihat salah. Melihatmu dengan seluruh tubuh tertutup bunga, rasanya agak menyedihkan. Saya tidak pernah merasakan hal itu tentang Anda sebelumnya. P datang dan menyelesaikan kancing kemejanya untuknya. Setidaknya saya harus mendapatkan ciuman, mengingat Anda memanggil saya di tengah malam. Sebelum dia sempat menjawab, P menekan bibirnya ke bibirnya. Ciuman itu adalah palimpsest kenangan, dari semua ciuman tak terhitung jumlahnya yang telah mereka bagikan di masa lalu. Dia merasa seolah-olah dia akan menangis, tetapi dia tidak bisa mengatakan apakah itu karena kenangan bahagia, atau persahabatan, atau ketakutan akan batas yang dia berniat segera menyeberanginya. Sudah larut, jadi dia mengetuk pintu dengan lembut daripada menekan bel. Alih-alih menunggu jawaban, dia mencoba gagangnya. Seperti yang dia duga, pintu terbuka. Dia melangkah ke ruang tamu yang gelap gulita. Pintu kaca menuju beranda membiarkan cahaya pucat dari lampu jalan masuk, tetapi tidak cukup terang baginya untuk melihat apapun. Kakinya terbentur lemari sepatu. Apakah kamu tidur? Dia meletakkan peralatan film di dekat pintu depan, itu berat, dan dia harus membawa beberapa di antaranya tergantung di bahunya serta apa yang bisa dia bawa di tangannya. Ketika dia melepas sepatunya dan berjalan ke arah kasur, dia bisa melihat garis samar-samar seseorang yang duduk di sana. Bahkan dalam gelap, dia masih bisa tahu bahwa dia telanjang. Dia bangun dan berjalan ke arahnya. Haruskah saya menyalakan lampu? Suaranya serak karena keinginan. Kamu berbau, katanya dengan suara rendah. Chat. Dia menggeram dan meraih tangannya, melupakan tentang pencahayaan, camcorder, semuanya. Tidak ada dari itu yang ada sekarang. Dia membaringkannya dengan geraman, mencengkeram dadanya dengan satu tangan dan secara sembarangan menghisap bibir dan hidungnya saat dia buru-buru membuka kancing bajunya. Dia menarik kancing bawah, merobeknya dalam tergesa-gesa. Segera setelah dia telanjang, dia membuka lebar kakinya dan memasuki dirinya. Suara terengah-engah yang konstan, seolah-olah dari binatang liar, datang dari suatu tempat, diselingi dengan erangan yang naik menjadi jeritan yang menakutkan. Ketika dia menyadari bahwa suara-suara ini datang darinya, dia menggigil. Dia tidak pernah mengeluarkan suara saat berhubungan seks, selalu menganggapnya sebagai hak istimewa wanita muda yang menggoda. Ke dalam vaginanya yang sudah basah kuyup, yang berkontraksi dengan mengkhawatirkan, dia mengeluarkan semburan sperma dengan napas tertahan, jatuh ke depan seolah-olah pingsan. Tanda pisah. Maaf, katanya, meraih wajahnya dalam gelap. Bisakah saya menyalakan lampu? Tanyanya. Dia terdengar sangat tenang. Untuk apa? Saya ingin bisa melihatmu dengan benar. Dia berdiri dan berjalan ke saklar. Seks mereka agak sepihak, dan bahkan tidak berlangsung 5 menit, jadi tidak heran dia tidak terlihat lelah. Ketika dia menyalakan lampu, dia menutup matanya dari silau mendadak. Dia menunggu, berkedip, sampai dia bisa menurunkan tangannya. Dia bersandar di dinding. Bunga-bunga yang bertebaran di tubuhnya masih cantik seperti sebelumnya. Tiba-tiba sadar diri, dia menutupi perutnya dan mencoba menyedotnya. Jangan menutupinya, aku menyukainya. Kelopaknya terlihat keriput. Dia perlahan datang ke arahnya.
Dia membungkuk dan, seperti yang dia lakukan dengan J, meraih dan mulai mengelus bunga-bunga di dadanya. Sebentar, masih telanjang, dia berdiri dan pergi ke pintu depan, tempat dia meninggalkan peralatannya. Dia memasang tripod cukup rendah dan memperbaiki camcorder di tempatnya, lalu mendorong kasur ke beranda dan menyebarkan spray putih yang telah dia bawa bersamanya di lantai. Dia mengatur pencahayaan seperti di studio M, bisakah kamu berbaring? Setelah dia berbaring, dia memperkirakan di mana tubuh mereka yang terjalin akan berakhir dan menyesuaikan camcorder sesuai itu. Dia berbaring di bawah sorotan lampu yang menyilaukan. Dia dengan hati-hati menurunkan dirinya di atasnya. Apakah tubuh mereka akan terlihat seperti kelopak yang tumpang tindih, seperti dengan dia dan J? Apakah mereka akan terlihat seperti satu tubuh, hibrida tanaman, hewan, dan manusia? Setiap kali mereka mengubah posisi, dia menyesuaikan camcorder. Sebelum dia mengambilnya dari belakang, yang J tolak lakukan, dia pertama-tama mengambil close-up panjang bokongnya. Setelah dia memasukkan dirinya, dia memeriksa bagaimana gambarnya terlihat di monitor eksterior, lalu mulai mendorong. Semuanya sempurna, sama persis seperti dalam sketsanya. Bunga merahnya menutup dan membuka berulang kali di atas tanda Mongolianya, penisnya masuk dan keluar dari tubuhnya seperti putik besar. Dia menggigil karena sifat mengerikan dari persatuan mereka, persatuan gambar yang entah bagaimana menjijikkan namun menarik. Setiap kali dia menutup matanya, dia bisa melihat bagian bawah tubuhnya diwarnai hijau, basah dari perut hingga paha dengan getah berumput yang lengket. Untuk selamanya, dia terengah-engah, semua ini selamanya, saat perasaan kenyang yang tak tertahankan mengguncang tubuhnya dan dia menangis. Dia yang tidak membiarkan satupun erangan lolos dalam waktu hampir 30 menit, yang bibirnya hanya bergetar pada beberapa kesempatan, yang telah menutup matanya dan menyampaikan ekstasi tajamnya kepadanya murni melalui gerakan tubuhnya. Dan sekarang ini harus berakhir. Dia mengangkat dirinya ke posisi duduk. Masih memeluknya, dia berjalan ke camcorder, meraba tombolnya dan mematikannya. Gambar yang ingin dia tangkap pada film haruslah gambar yang dapat diulang berulang kali, dilarang untuk berakhir atau mencapai klimaks. Dan karena itu, disinilah pengambilan gambar harus berhenti. Dia menunggu sampai isak tangisnya mereda sebelum membaringkannya kembali di spray. Pada menit-menit terakhir seks mereka, dia menggertakkan giginya, berteriak kasar dan nyaring, meludahkan, berhenti, yang terengah-engah, dan kemudian, pada akhirnya, dia menangis lagi. Dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Di bawah cahaya biru gelap fajar, ia menjilati pantatnya untuk waktu yang lama. Aku berharap aku bisa memindahkannya ke lidahku. Apa, tanda Mongol ini? Dia berbalik dan menatapnya dari balik bahunya, tampak terkejut. Bagaimana bisa kamu masih memilikinya? Aku tidak tahu. Dulu aku berpikir semua orang memilikinya. Tapi kemudian aku pergi ke pemandian umum suatu hari, dan aku melihat bahwa aku adalah satu-satunya. Dia memegang pinggangnya dan mengelus tanda itu, berharap bisa membaginya dengannya, agar tanda itu bisa dibakar ke kulitnya seperti cap. Aku ingin menelannya, membiarkanmu meleleh ke dalam diriku dan mengalir melalui aliran darahku. Apakah mimpi itu akan berhenti sekarang? Gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Mimpi? Ah, wajah, benar, kamu bilang itu wajah, bukan, katanya, merasakan kantuk perlahan merayap melalui tubuhnya. Wajah seperti apa? Wajah siapa? Berbeda setiap saat. Kadang-kadang terasa sangat familiar, kadang-kadang aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada saat-saat ketika semuanya berdarah, dan saat-saat ketika terlihat seperti wajah mayat yang membusuk. Dia menatap matanya, matanya sendiri berat dengan upaya untuk tetap terbuka. Sebaliknya, dia tidak terlihat sedikit pun lelah, matanya gelisah saat dia berusaha menyampaikan penyebab penderitaannya. Kupikir itu semua karena makan daging, katanya. Kupikir yang harus kulakukan hanyalah berhenti makan daging dan wajah-wajah itu tidak akan kembali. Tapi itu tidak berhasil. Dia tahu dia harus berkonsentrasi pada apa yang dia katakan, tetapi dia tidak bisa menghentikan matanya yang secara bertahap menutup. Dan sekarang, aku tahu, wajah itu ada di dalam perutku. Muncul dari dalam perutku. Dengan kata-katanya yang terdengar di telinganya seperti lagu pengantar tidur,
yang tidak bisa dia pahami, dia terjun ke tepi kesadaran dan tertidur lelap. Tapi aku tidak takut lagi. Tidak ada yang perlu ditakuti sekarang. Tanda pisah. Ketika dia bangun, dia masih tidur. Sinar matahari yang masuk ke ruangan itu terang. Rambutnya yang kusut membungkus kepalanya seperti surai binatang, sementara sepradi yang kusut melilit tubuh bagian bawahnya. Bau tubuhnya memenuhi ruangan, bau asam, tajam dengan catatan manis, pahit, dan muski binatang yang menjijikkan. Jam berapa sekarang? Dia mengeluarkan ponselnya dari saku sweaternya, yang buru-buru dia buang malam sebelumnya. Pukul 1 siang. Dia tertidur sekitar pukul 6 pagi, yang berarti dia telah tidur seperti orang mati selama 7 jam berturut-turut. Dia mengenakan celana dan celananya dan melihat-lihat peralatannya. Dia mengemas tripod dan lampu, tetapi dia tidak bisa melihat camcorder dimanapun. Dia ingat meletakkannya setelah selesai syuting, tepat di samping pintu depan agar tidak tertabrak, tetapi sekarang tidak kelihatan. Mungkinkah dia sempat bangun lebih awal dan menyimpannya di suatu tempat? Dia pergi untuk melihat di dapur. Menuju ke wastafel di belakang partisi, dia melihat sesuatu yang berkilau yang telah jatuh ke lantai. Itu adalah pita 6 mm. Aneh, pikirnya, lalu menggosok matanya dan melihat-lihat sekelilingnya. Ada seorang wanita duduk dengan wajahnya bersandar di meja. Istrinya. Ada kotak makan siang yang dibungkus di sebelah sikunya, dan jari-jarinya yang lemas memegang ponselnya. Camcorder terbalik di bawah meja, decknya terbuka. Dia pasti mendengarnya saat dia bergerak ke arahnya, tetapi dia tidak bergerak. Darling, katanya. Kepalanya berputar, dia tidak percaya ini terjadi. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dari meja dan berdiri, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak berencana untuk datang ke dekatnya. Sebaliknya, dia sepertinya ingin menjaga meja di antara mereka, untuk menghentikannya agar tidak terlalu dekat. Aku belum mendengar apa-apa dari Yong Hye, jadi kupikir aku akan mampir saat dalam perjalanan ke toko. Kebetulan aku sudah membuat beberapa sayuran berbumbu, kau tahu. Suaranya sangat tegang. Dia berjuang untuk menjaga ketenangannya, seolah-olah dia yang berusaha membenarkan dirinya sendiri. Dia mengenal nada itu. Itu adalah nada yang lambat, rendah, sedikit bergetar yang berarti dia sedang berjuang untuk menyembunyikan emosi yang ekstrim. Pintu terbuka, jadi aku masuk. Kemudian aku melihat bahwa Yong Hye dipenuhi dengan cat, dan aku berpikir, itu aneh, aku tidak mengenalimu pada awalnya, karena wajahmu diputar ke dinding dan tubuhmu ditutupi oleh selimut. Masih memegang ponselnya, dia menyisir rambutnya ke belakang. Kedua tangannya gemetar terlihat. Aku kira Yong Hye telah menemukan seorang pria, atau mungkin dia telah menjadi gila untuk kedua kalinya. Dengan barang-barang di tubuhnya, aku tahu aku harus keluar dari sana. Tetapi, pria itu bisa saja siapa saja. Dan bagaimana jika Yong Hye membutuhkan perlindunganku? Kemudian aku melihat camcorder di dekat pintu, dan aku mengambilnya dan memutar kembali rekamannya, seperti yang kamu ajarkan padaku, bertahun-tahun yang lalu. Dia harus menggunakan pengendalian diri yang ekstrim, memeras setiap ons keberaniannya sehingga dia bisa melanjutkan. Dan aku melihatmu di rekaman itu. Di matanya ada campuran keterkejutan, ketakutan, dan keputusasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sedangkan ekspresi wajahnya tampak hampir tidak berperasaan. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuh telanjangnya sepertinya secara aktif membuatnya jijik, dan dia buru-buru mencari bajunya. Dia menemukannya di kamar mandi, dilempar dalam tumpukan yang kusut, dan memakainya. Darling, aku bisa menjelaskan. Tidak akan mudah bagi kamu untuk mengerti, tapi... Dia memotongnya dengan tiba-tiba, menaikkan suaranya. Aku sudah menghubungi layanan darurat. Apa? Dia mengambil langkah ke arahnya, ketidakpahaman mengerutkan keningnya. Dia mundur. Kamu dan Yong Hye jelas sama-sama membutuhkan perawatan medis. Beberapa detik berlalu sebelum dia mengerti bahwa dia serius. Apa yang kamu katakan? Bahwa kamu akan memasukkan saya ke rumah sakit jiwa? Saat itulah suara gemerisik terdengar dari dekat kasur. Baik dia maupun istrinya menahan napas. Yong Hye mendorong sepradi ke samping dan berdiri, telanjang bulat. Dia melihat air mata mengalir dari mata istrinya. Brengsek, gumamnya, menelan isak tangisnya. Lihat saja dia jelas tidak baik. Dalam pikirannya, bagaimana bisa kamu? Sampai saat itu, Yong Hye tampak tidak menyadari keberadaan adik perempuannya di apartemen. Baru sekarang dia melihat ke arah mereka berdua, wajahnya kosong sempurna. Tatapannya benar-benar tidak memiliki bentuk ekspresi apapun.
Dia perlahan-lahan membalikkan punggungnya kepada mereka dan berjalan keluar ke beranda. Udara dingin menyerbu masuk ke apartemen ketika dia membuka pintu gesel. Dia menatap warna biru pucat dari tanda mongolnya, melihat jejak air liurnya dan sperma yang mengering di sana seperti getah. Tiba-tiba rasanya dia telah menjadi tua, telah mengalami semua yang bisa dialami, dan bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan baginya. Dia mendorong payudara emasnya yang berkilauan melewati pagar beranda. Kakinya ditutupi dengan kelopak oranye yang berhamburan, dan dia membuka lebar-lebar seolah-olah dia ingin bercinta dengan sinar matahari, dengan angin. Dia mendengar suara sirene ambulans yang mendekat, jeritan, keluhan, teriakan anak-anak, semua keriuhan gang di bawah. Suara kaki yang tergesa-gesa menaiki tangga, semakin dekat. Dia harus bergegas keluar ke beranda, sekarang, dan melemparkan dirinya ke pagar tempat dia bersandar. Dia akan jatuh 3 lantai dan menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini dengan bersih. Dan tetap saja dia terus berdiri di sana seolah-olah tertancap di tempat, seolah-olah inilah saat terakhir hidupnya, menatap dengan saksama bunga yang menyala itu, tubuh yang sekarang berkilauan dengan gambar yang jauh lebih intens daripada yang dia rekam. Malam itu,